Sehari setelah resmi bercerai, mantan suami lamar sepupuku di hotel mewah. Mereka syok saat aku tiba-tiba datang karena hotel itu adalah milikku. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Ruangan pengadilan keluarga itu terasa begitu dingin. Seakan-akan pendingin udaranya sengaja diatur untuk membekukan segala emosi yang mungkin mencoba meledak. Aku, Dinda, duduk di kursi kayu yang keras, merasa setiap detik berdetak dengan lambat dan menyiksa. Di seberangku, terpaut jarak beberapa meter yang terasa bagai jurang, duduk Mas Huan. Pria yang pernah aku cintai dengan segenap hati, yang kuanggap sebagai tempat pulang, kini tampak asing dalam setelan jas abu-abunya yang rapih. Matanya lebih sering menatap lengkungan jari jemarinya sendiri daripada menatapku. 6 tahun. 6 tahun perjalanan rumah tangga kami akan berakhir di ruangan yang serba kecoklatan dan penuh dengan dokumen resmi ini. Hakim akan segera datang, bisik pengacaraku, Bu Sari, meletakkan tangan yang menenangkan di atas tanganku yang menggenggam erat ujung jilbabku. Aku hanya mampu mengangguk lemah. Pandanganku menerawang ke jendela besar di samping, melihat sinar matahari yang cerah di luar. Dunia di luar sana terus berputar dengan riangnya. Tak peduli bahwa hari ini adalah hari di mana dunianya Dinda sedang dihancurkan oleh sebuah cap resmi. Pintu ruangan terbuka. Sang hakim masuk dengan wajah yang netral, profesional, dan tanpa beban. Aku menarik napas dalam-dalam. Prosesi hukum pun berlangsung dengan cepat, penuh dengan bahasa-bahasa hukum yang kaku dan formal. Lalu, tiba saat yang kutakutkan. Petugas pengadilan menyodorkan selembar kertas ke hadapan Mas Huan. "Tolong tanda tangan di sini, Tuan," ujar petugas itu. Tanpa ragu, tanpa jeda untuk berpikir, Mas Huan mengambil pulpen dan dengan lancar menorehkan namanya di atas kertas itu. Gerakannya cepat, seolah ingin segera menyelesaikan urusan yang tak lagi diinginkannya. Aku menahan desisan napas. Betapa mudahnya baginya untuk memutuskan ikatan yang dulu ia janjikan akan dijaga seumur hidup. Lalu, giliranku. Kertas yang sama disodorkan ke hadapanku. Tanganku gemetar. Pena di genggamanku terasa berat bagai batu. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata, tapi kukuatkan hatiku untuk tidak membiarkannya jatuh. Tidak di sini. Tidak di depannya. Dengan usaha sekuat tenaga, kutorehkan tanda tanganku di samping tanda tangannya yang sudah terlebih dahulu ada di sana. Tinta hitam di atas kertas putih itu bagai pisau yang secara resmi memutuskan benang merah antara kami. Saya nyatakan, pernikahan antara Huan Pratama dan Dinda Salsabila resmi berakhir. Ucap hakim dengan suara lantang yang menggema di ruangan yang sunyi. Seketika, dunia bagai diam sesaat. Rasanya seperti sebuah bab yang sangat panjang dalam hidupku tiba-tiba ditutup dengan paksa. Aku menutup mata, mencoba menenangkan diri. Lalu, aku mendengar suara gesekan kursi. Mas Huan sudah berdiri. Dia berjalan mendekatiku. Untuk sesaat, ada harapan bodoh di kepalaku bahwa mungkin dia akan meminta maaf, atau setidaknya mengucapkan kata-kata penyesalan. Tapi yang keluar dari mulutnya justru membuatku semakin hancur. "Din," ucapnya, suaranya datar, tanpa emosi. "Ini yang terbaik untuk kita berdua. Kau bisa melanjutkan hidupmu tanpa aku." Aku menatapnya, tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Terbaik? Huan, kau meminta cerai tanpa alasan yang jelas, menutup-nutupi sesuatu, dan kau pikir ini yang terbaik?" Dia menghindari tatapanku. "Alasannya sudah kusampaikan, Din. Kita sudah tidak sejalan lagi. Kau terlalu sibuk dengan hotel warisan orang tuamu. Sementara aku butuh seorang istri yang hadir sepenuhnya." Alasan itu selalu dia gulirkan. Aku yang sibuk. Aku yang tidak cukup memperhatikannya. Padahal, kusadari sekarang, itu hanyalah dalih untuk menutupi kesalahannya sendiri. "Jadi, ini adalah kesalahanku?" tanyaku. Suaraku bergetar menahan amarah dan luka. "Bukan salah siapa-siapa, Din. Ini takdir," katanya, klise. Lalu, dengan nada yang hampir seperti ingin segera bebas, dia menambahkan, "Semoga kau bahagia."
Dia tidak menungguku untuk membalas. Dia berbalik dan berjalan meninggalkanku, langkahnya pasti, tanpa sekalipun menengok ke belakang. Aku menyaksikan punggungnya yang semakin menjauh, menghilang di balik pintu ruangan sidang. Dia pergi, meninggalkanku sendirian di ruangan yang tiba-tiba terasa semakin dingin dan luas. Air mata yang kutahan tadi akhirnya jatuh, menetes panas di pipiku. Tapi di balik rasa sakit itu, ada sebuah tekad yang mulai tumbuh. Jika ini memang akhir, maka aku harus bangkit. Aku harus membuktikan bahwa hidup tanpa Huan bukanlah akhir dari segalanya. Mobil yang kutumpangi melaju pelan menyusuri jalanan yang semakin sepi menuju rumah, atau lebih tepatnya, bangunan yang dulu kami sebut rumah. Begitu pintu utama terbuka, kesunyian yang begitu pekat menyambutku. Biasanya, suara televisi atau langkah kaki Mas Huan akan kudengar dari dalam. Kini, hanya ada dentang jam dinding yang terasa semakin keras di telinga. Aku berjalan masuk, meletakkan tas dan kunciku di meja marmer di dekat pintu. Mataku secara otomatis menatap ruang keluarga. Sofa kulit coklat besar yang dulu selalu kami perebutkan tempat duduk terbaiknya, kini terasa begitu luas dan kosong. Aku masih bisa membayangkan bayangan Mas Huan duduk di sana, tertawa terbahak-bahak menonton pertandingan sepak bola. Tapi bayangan itu sirna, digantikan oleh ruang hampa yang terasa dingin. "Sudah selesai, Bu?" tanya Mbak Sari, asisten rumah tanggaku yang setia, dengan suara berhati-hati. Dia sudah bekerja untuk kami sejak awal pernikahan dan menyaksikan semua pasang surut hubungan kami. Aku mengangguk, mencoba tersenyum tapi yang terbentuk adalah ekspresi lelah. "Sudah, Mbak. Semuanya sudah resmi." Dia mendekat, wajahnya penuh simpati. "Sedih ya, Bu? 6 tahun bukan waktu yang sebentar." Aku menarik napas dalam. "Sedih, iya. Tapi anehnya, lebih ke lega. Seperti baru saja menyelesaikan sebuah perjalanan panjang yang melelahkan dan akhirnya tiba di tujuan." Aku berjalan ke dapur, mengambil segelas air. "Rumah ini jadi sangat sunyi, ya?" "Iya, Bu. Tapi sunyi yang tenang," jawab Mbak Sari bijak. "Bukan sunyi karena menunggu seseorang yang tidak pulang. Sekarang ini sunyi milik Ibu sepenuhnya." Perkataannya menyentuh relung hatiku yang paling dalam. Dia benar. Kesunyian selama berbulan-bulan terakhir ini adalah kesunyian yang tegang, penuh ketidakpastian dan pertanyaan yang tak terjawab. Kini, meski sendirian, setidaknya aku sudah memiliki kepastian. Kepastian bahwa pernikahanku telah berakhir. Kepastian bahwa aku harus melanjutkan hidup. Aku memutuskan untuk berkeliling rumah, menyusuri setiap sudut. Aku berhenti di depan kamar tidur kami. Kini kamarku sendiri. Tempat tidur king size terasa terlalu besar untuk satu orang. Aku masih ingat betapa seringnya kami bertengkar di kamar ini, tentang hal-hal sepele yang ternyata adalah gejala dari masalah yang lebih besar. Aku membuka lemari pakaian. Sebelahnya sudah kosong, hanya menyisakan beberapa gantungan kayu yang tergantung tanpa beban. Dia telah mengambil semua barang-barangnya seminggu yang lalu, dengan efisien dan tanpa sentimental, persis seperti caranya meninggalkanku tadi di pengadilan. "Apakah Ibu ingin makan sesuatu?" tanya Mbak Sari dari belakang. "Aku bisa buatkan sup hangat." "Tidak usah repot-repot, Mbak. Aku tidak lapar," jawabku sambil menutup pintu lemari. Aku berjalan menuju ruang kerjaku, satu-satunya ruangan di rumah ini yang selalu menjadi tempat pelarianku. Disinilah aku mengelola The Grand Elara dari rumah. Layar komputernya masih menyala, menampilkan laporan keuangan bulanan hotel. Aku meraih bingkai foto di atas meja. Foto pernikahan kami. Aku dengan gaun pengantin putih, tersenyum bahagia dengan polosnya. Dan Mas Huan, dengan senyum khasnya yang dulu kupikir menawan, namun sekarang kurasa ada sedikit kepalsuan di sudut matanya. Apakah dari dulu sudah ada tanda-tanda? Apakah aku terlalu buta untuk melihatnya? "Apa Ibu ingin menyimpan foto-foto itu?" tanya Mbak Sari lagi, sepertinya memperhatikan lamunanku. Aku memandangi foto itu beberapa saat lebih lama sebelum meletakkannya kembali dengan hati-hati. "Tidak, Mbak. Tolong semua foto yang ada Mas Huannya dikumpulkan dan simpan di dalam kotak di gudang. Aku tidak ingin melihatnya untuk sementara waktu." "Baik, Bu." Dia mengangguk mengerti. Aku duduk di kursi kerjaku,
memandangi layar komputer. The Grand Elara. Warisan terindah dari orang tuaku yang telah meninggalkanku terlalu cepat. Hotel bintang 5 itu bukan sekadar bisnis. Dia adalah napasku, darahku, dan pengingat akan cinta tanpa syarat dari kedua orang tuaku. Saat pernikahanku goyah, hotel ini yang menahanku agar tidak jatuh. Saat hatiku hancur, kesibukan mengelolanya yang menyembuhkanku pelan-pelan. Jari jemariku menari di atas keyboard, membuka laporan detail tentang okupansi kamar, pendapatan restoran, dan ulasan tamu. Di sini, di balik angka-angka dan grafik inilah, aku menemukan kendali. Berbeda dengan kehidupan rumah tanggaku yang semakin tak terkendali. Aku akan pergi ke hotel sebentar, Mbak, kataku sambil berdiri. Mungkin akan pulang agak malam. Mbak Sari tersenyum. Silakan, Bu. Rumah akan tetap bersih dan siap menyambut Ibu pulang. Aku mengangguk. Rasa haru menyergapku. Setidaknya, dalam kesunyian ini, aku masih memiliki seorang Mbak Sari yang setia dan The Grand Elara yang menungguku. Aku mengambil tas dan kunciku, melangkah keluar rumah. Saat pintu tertutup di belakangku, aku merasa bukan sedang melarikan diri dari kesunyian, tapi justru menuju sebuah tempat di mana aku bisa menemukan diriku kembali. Sebuah tempat di mana aku bukan sekadar istri Huan, tapi Dinda Salsabila, pemilik The Grand Elara. Dan hari ini, itu sudah lebih dari cukup. Keesokan harinya, sinar matahari pagi menyelinap melalui jendela kamarku, membangunkanku dari tidur yang lebih nyenyak dari perkiraanku. Ada keanehan dalam kedamaian yang kurasakan. Tidak ada lagi ketegangan menunggu panggilan telepon dari pengacara. Tidak ada lagi debat mental tentang apa yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan pernikahan. Kekosongan itu justru terasa nyaman, seperti luka yang akhirnya mulai mengering. Setelah sarapan sederhana yang dibuatkan Mbak Sari, aku memutuskan untuk langsung menuju The Grand Elara. Biasanya, aku akan mengawali hari dengan memeriksa laporan melalui email dari rumah, tetapi hari ini, ada dorongan dalam diriku untuk benar-benar menyelami kesibukan hotel. Aku butuh untuk dikelilingi oleh kehidupan, oleh orang-orang yang sibuk dengan urusan mereka sendiri, untuk mengingatkan diriku bahwa dunia ini luas dan hidupku tidak berakhir di sebuah ruang sidang pengadilan. Saat mobilku meluncur memasuki area hotel, seperti biasa, dadaku membusung bangga. The Grand Elara berdiri megah dengan arsitektur modernnya yang elegan. Kaca-kacanya berkilauan diterpa matahari pagi. Ini adalah mahakarya orang tuaku, dan sekarang, tanggung jawab untuk menjaganya ada di pundakku. Selamat pagi, Ibu Dinda. Sapa resepsionis dengan senyum cerah saat aku melintasi lobi utama. Pagi, Maya. Balasku, merasa sedikit lebih ringan. Suasana lobi yang biasa sudah ramai dengan tamu yang check-out dan check-in memberikan rasa normalitas yang sangat kubutuhkan. Begitu tiba di kantorku di lantai paling atas, aku langsung menyelami pekerjaan. Beberapa laporan perlu ditandatangani, beberapa keputusan strategis menunggu persetujuanku. Beberapa jam berlalu saat aku tenggelam dalam angka dan grafik, sampai telepon internalku berbunyi. Ibu Dinda, ini Andre. Apakah Ibu punya waktu sebentar? Suara manajer hotelku yang setia terdengar di seberang garis. Tentu, Andre. Ada apa? Jawabku sambil masih menatap layar komputermu. Ada acara lamaran pribadi di ballroom utama hari siang ini, Ibu. Yang memesan sangat spesifik dan menuntut kesempurnaan. Saya pikir Ibu mungkin ingin turun tangan, mengingat pentingnya acara bagi tamu kita, jelas Andre dengan nada diplomatis yang khas. Aku mengangkat alis. The Grand Elara memang sering menjadi tuan rumah untuk acara-acara mewah, tapi jarang sekali Andre secara khusus memintaku turun tangan. Ini pasti klien yang sangat penting atau sangat sulit. Seberapa spesifik, Andre? Tanyaku penasaran, memutar kursiku untuk menghadap jendela yang menawarkan pemandangan kota yang menakjubkan. Dia meminta rangkaian bunga anggrek putih dan ungu khusus dari Bali, menu 8 hidangan yang disusun oleh Chef Giovanni sendiri, dan orkestra senar live, Ibu. Budgetnya tidak terbatas, katanya. Nama reservasinya atas nama Huan Pratama. Dadaku sesak untuk sesaat. Huan Pratama, nama yang sama yang baru saja kulihat di atas kertas cerai kemarin. Tapi tentu saja, ini hanya kebetulan. Huan adalah nama yang umum. Dan mantanku tidak punya uang untuk membiayai acara semewah itu.
Dia bahkan sering mengeluh tentang betapa mahalnya makan malam di restoran bintang 5. Aku akan turun sebentar, Andre, kataku akhirnya. Pastikan semuanya berjalan sempurna. Kita tidak ingin mengecewakan tamu yang sudah menginvestasikan begitu banyak untuk acara spesial mereka. Tentu, Ibu. Semua sudah diatur sesuai permintaan. Saya akan mengawasi langsung, jawab Andre meyakinkan sebelum kami menutup telepon. Aku berdiri dan berjalan menuju cermin di sudut ruangan. Aku mengenakan setelan bisnis warna navy yang sederhana tapi elegan. Pantas untuk pemilik hotel yang sedang melakukan inspeksi, tapi mungkin kurang meriah untuk acara lamaran. Tapi lagi-lagi, aku tidak diundang. Aku hanya ingin memastikan semuanya berjalan lancar. Dengan perasaan penasaran yang semakin menjadi, aku memutuskan untuk turun ke ballroom. Lift terasa bergerak lambat sekali. Pikiranku melayang kepada calon mempelai yang berbahagia itu. Siapa wanita beruntung yang akan dilamar dengan begitu mewah? Apakah cintanya akan bertahan lebih lama dari milikku? Aku mengusir pikiran pahit itu. Hari ini adalah tentang kebahagiaan mereka, bukan lukaku. Saat pintu lift terbuka di lantai ballroom, suara riuh rendah orkestra yang sedang berlatih menyambutku. Aroma bunga anggrek yang harum memenuhi udara. Dekorasinya benar-benar luar biasa. Aku berjalan pelan, mengamati setiap detail. Pelayan dengan seragam putih emas lalu lalang membawa nampan minuman. Semuanya sempurna. Aku memutuskan untuk berdiri di balik tirai besar di sisi ruangan. Dari sana aku bisa mengamati tanpa terlihat. Tamu undangan mulai berdatangan. Wanita-wanita dengan gaun cantik dan pria-pria dengan jas rapih. Suasana begitu meriah dan penuh antisipasi. Aku tersenyum kecil. Setidaknya, ada cinta yang masih bisa dirayakan dengan begitu indah di dunia ini. Lalu, sorotan lampu utama menyala, mengarah ke pintu masuk ballroom. Dan di sanalah, jantungku seolah berhenti berdetak. Waktu seakan berhenti. Dunia sekitar memudar, menyisakan hanya adegan di pusat ballroom itu yang terlihat begitu jelas dan tajam, seperti adegan dalam film yang diputar dalam gerak lambat. Pria di balik sorotan lampu itu adalah Mas Huan. Mantan suamiku. Dia berdiri dengan percaya diri, mengenakan setelan jas yang sama persis yang dia pakai di pengadilan kemarin. Jas abu-abu yang membuatnya terlihat begitu sigap dan mematikan saat itu. Kemeja putih, dasi biru tua. Bahkan potongan rambutnya masih sama rapi. Tapi ekspresinya kini sama sekali berbeda. Bukan lagi wajah datar dan dingin yang kulihat kemarin, melainkan senyum lebar penuh kemenangan, mata yang berbinar-binar. Dan di sampingnya, dengan tangan terait erat di lengannya, berdiri seorang wanita dengan gaun panjang berwarna merah muda-muda yang mewah. Rambutnya ditata sempurna, riasannya flawless. Dia tersipu malu, menatap Mas Huan dengan pandangan penuh kekaguman. Wanita itu adalah Fia. Sepupuku sendiri. Bibirku yang tadi tersenyum kecil kini terkatup rapat. Nafasku tersangkut di tenggorokan, seperti ada tangan tak terlihat yang mencekikku. Aku tidak percaya. Desisku pada diri sendiri, suara serak nyaris tak terdengar. Tanganku refleks meraih tirai di sampingku untuk menopang tubuh yang tiba-tiba lemas. Aku menyaksikan mereka berjalan pelan, seperti selebriti di karpet merah, menyambut tamu-tamu yang sebagian adalah wajah-wajah yang kukenal dari keluarga besar. Beberapa tanteku, beberapa sepupu. Mereka semua tersenyum, berpelukan, seolah ini adalah perayaan paling bahagia. Tak seorang pun yang menoleh ke arahku. Sang pemilik hotel, yang berdiri kaku di balik tirai, hancur berkeping-keping. Lalu, mereka sampai di tengah-tengah ballroom, tepat di bawah lampu kristal terbesar. Musik orkestra berhenti. Suasana hening seketika. Semua mata tertuju pada mereka. Mas Huan mengambil mic dari pembawa acara. Terima kasih untuk kalian semua yang telah hadir di hari yang sangat spesial ini. Katanya, suaranya terdengar begitu mesra dan lancar, sangat berbeda dengan suara datarnya di pengadilan. Hari ini, di tempat yang indah ini, di hadapan orang-orang terkasih, aku ingin mengungkapkan perasaanku pada seorang wanita yang telah membawa cahaya ke dalam hidupku. Setiap katanya seperti pukulan palu godam di kepalaku. Cahaya? Apa aku hanya kegelapan baginya selama ini? Fia menunduk, tersipu malu, tapi senyumnya tak bisa disembunyikan. Aku mengenal ekspresi itu.
ekspresi puas, ekspresi kemenangan. "Via, sayang," lanjut Mas Huan, lalu tiba-tiba dia berlutut. Seketika itu juga, ruangan gemuruh oleh oh dan aah dari para tamu. Beberapa orang berteriak, "Lutut! Lutut!" Aku tak bisa lagi bergerak. Aku terpaku, dipaksa menyaksikan adegan yang begitu keji dan tidak manusiawi ini. Mantan suamiku, yang baru sehari resmi bercerai dariku, berlutut untuk melamar sepupuku sendiri. Di hotelku. Dengan uang yang mungkin saja masih dari hartaku. Dia mengeluarkan sebuah kotak cincin dari sakunya. Saat dibuka, kilauan berliannya bahkan bisa kulihat dari jarak beberapa meter. Itu bukan cincin sederhana. Itu besar. Sangat mewah. "Via, maukah kau menjadi istriku?" tanya Mas Huan dengan suara lantang, penuh keyakinan. Via menutup mulutnya dengan kedua tangan, berpura-pura terkejut. Padahal dari raut wajahnya yang terlalu sempurna, aku tahu ini semua sudah direncanakan. Dia mengangguk, berulang kali, seolah tak bisa berkata-kata. "Iya, Huan, aku mau," teriaknya akhirnya, suaranya melengking penuh euforia. Mas Huan berdiri dan memakaikan cincin itu ke jari manis Via. Mereka lalu berpelukan erat, disambut tepuk tangan meriah dan sorak-sorai dari semua tamu. Beberapa bahkan mengangkat ponsel mereka untuk mengabadikan momen bahagia ini. Saat mereka berpelukan, pandangan Via tiba-tiba melayang ke arahku. Mungkin karena gerakanku yang tak sengaja, atau mungkin hanya kebetulan. Tapi saat matanya bertemu dengan mataku yang penuh luka dan ketidakpercayaan, senyumnya langsung rontok. Wajahnya yang semula bersemu merah karena bahagia, berubah pucat bagai kain kafan. Matanya melotot, seolah melihat hantu. Dia menyenggok lengan Mas Huan dengan kasar, memutuskan pelukannya. "Ada apa, sayang?" tanya Mas Huan, masih dengan senyum bahagia. Via tidak menjawab. Dia hanya menunjuk ke arahku dengan jari yang gemetaran. Mas Huan berbalik. Saat matanya menemukanku, berdiri sendirian di balik tirai, ekspresinya berubah drastis. Senyum lebar itu lenyap, digantikan oleh wajah pucat, terkejut, dan ketakutan. Gelas wine di tangannya nyaris terjatuh. Mereka berdua membeku, seperti dua anak yang ketahuan basah sedang berbuat curang. Sorak-sorai dan tepuk tangan tamu undangan perlahan mereda. Suasana yang tadi meriah dan hangat, tiba-tiba berubah menjadi sunyi yang mencekam dan penuh ketegangan. Semua orang mulai memperhatikan arah pandangan Mas Huan dan Via, dan akhirnya, puluhan pasang mata itu tertuju padaku. Aku berdiri di sana, sendirian, menghadapi tatapan mereka yang kini penuh dengan keheranan, rasa kasihan, dan mungkin juga rasa bersalah. Di depanku, berdiam dua orang yang telah mengkhianatiku dengan cara paling keji. Dan di sekelilingku, adalah keluarga-keluargaku yang ternyata turut menyaksikan dan merayakan pengkhianatan ini. Udara di ballroom terasa begitu pengap. Tapi di balik rasa sakit yang menusuk-nusuk itu, sebuah amarah mulai menyala. Amarah yang membara, yang memberiku kekuatan untuk melangkah maju. Detik-detik itu terasa seperti keabadian. Aku berdiri terpaku, disorot oleh puluhan pasang mata yang penuh dengan campuran rasa penasaran, kasihan, dan salah tingkah. Suara detak jantungku sendiri bergema di telingaku, mengalahkan kesunyian mencekam yang menyelimuti ballroom. Di depanku, Mas Huan dan Via bagaikan dua patung lilin yang tak bernyawa. Wajah mereka memutih, mata membelalak, seolah baru melihat hantu dari masa lalu yang mereka kubur dalam-dalam. Kemarahan yang tadi membara di dadaku tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang lain. Sebuah ketenangan yang dingin dan penuh perhitungan. Ini adalah hotelku. Mereka adalah tamu di wilayahku. Dan mereka telah menghinaku di tempat yang seharusnya menjadi benteng terkuatku. Dengan napas dalam-dalam yang kukendalikan dengan susah payah, aku melangkah maju. Bunyi heelsku yang berdetak di atas lantai marmer seolah menjadi penanda tempo bagi setiap langkahku yang penuh keyakinan. Setiap langkah mendekat membuat mereka semakin tegang. Via bahkan secara refleks menyembunyikan tangan kirinya yang baru saja dipasangi cincin berlian mewah. "Dinda, aku ini." Mas Huan akhirnya mencoba bicara, tapi suaranya serak dan terputus-putus. Dia kehilangan semua pesona dan kelancarannya yang khas. Aku berhenti tepat di hadapan mereka, wajahku tenang,
Tapi mataku menatap tajam bergantian kedua wajah pucat itu. Aku tidak segera berkata-kata, membiarkan ketegangan itu memuncak, membiarkan rasa bersalah dan malu mereka menggerogoti dari dalam. "Apa yang kau lakukan di sini, Dinda?" tanya Mas Huan akhirnya, mencoba mengambil alih kendali dengan nada defensif. "Apakah kau mengikutiku?" Terdengar desisan napas terkejut dari beberapa tamu. Pertanyaannya yang tidak berdasar dan penuh tuduhan itu justru membuatnya terlihat semakin bersalah. Aku mengabaikan pertanyaannya. Sebaliknya, aku menyapu pandanganku ke sekeliling ruangan, menangkap mata beberapa tanteku yang terlihat sangat tidak nyaman. Lalu, dengan suara yang jelas, tenang, dan terdengar hingga ke sudut ruangan, aku memanggil, "Mr. Andre." Manajer hotelku yang sudah berdiri siaga di pinggir ruangan segera mendekat dengan langkah cepat. "Ibu Dinda," katanya dengan hormat, sedikit membungkuk. "Mr. Andre, apakah semua sudah sesuai dengan keinginan tamu kita untuk acara spesial mereka hari ini?" tanyaku, dengan sengaja menekankan kata, "tamu." Suaraku tidak bergetar, tidak emosional. Sangat profesional. "Tentu saja, Ibu Dinda," jawab Andre dengan suara lantang dan jelas, memainkan perannya dengan sempurna. "Semua sudah sesuai permintaan Tuan Huan dan Nona Via. Seperti yang Ibu pemilik instruksikan, kami memberikan pelayanan terbaik untuk acara lamaran ini." Kata pemilik itu menggantung di udara, keras dan jelas seperti tamparan. Seketika, seolah petir menyambar di siang bolong. Wajah Mas Huan berubah dari pucat menjadi merah padam. Matanya membelalak seakan tidak percaya. "Pemilik?" dia mendesis. Napasnya tersendat-sendat. Suaranya nyaris seperti erangan. "The Grand Elara Hotel ini, milikmu." Via mendesah lemah. Tangannya yang memegang gelas wine gemetaran hingga anggur di dalamnya nyaris tumpah. "Sejak kapan?" bisiknya. Suaranya nyaris tak terdengar. Aku akhirnya menatap mereka kembali. Senyum tipis dan dingin akhirnya muncul di bibirku. "Sejak orang tuaku meninggalkannya untukku." "Via, kau pikir kenapa aku selalu sibuk? Aku membangun ini dari bawah, mengelolanya, menjaganya agar tetap menjadi yang terbaik." Tatapanku beralih ke Mas Huan. Sementara mantan suamiku lebih memilih hidup santai dengan uang dariku dulu, dan ternyata uang itu juga digunakan untuk merencanakan semua ini. Aku tidak. Ini bukan. Mas Huan mencoba membela diri, tapi kata-katanya tercekat. Dia tidak bisa menyangkal fakta yang sudah terpampang nyata. Aku tidak memberinya kesempatan untuk melanjutkan. Aku memandang cincin di jari Via, yang sekarang terasa seperti belenggu daripada perhiasan. "Sekali lagi, selamat atas lamaran kalian," ucapku, dengan nada yang sengaja dibuat datar. Lalu, dengan sedikit mencondongkan tubuh ke arah Via, aku berbisik cukup keras untuk didengar orang-orang di sekitar. "Pesanku, jaga baik-baik cincin itu." Kabarnya, ia membawa energi dari hubungan terakhir pemakainya. Ucapanku itu seperti siraman air dingin. Via menjerit kecil dan refleks mencoba mencabut cincin itu dari jarinya. Tapi mungkin karena gugup atau karena cincin itu agak ketat, usahanya gagal. Pemandangan itu membuat beberapa tamu lain berdecak dan menggeleng-gelengkan kepala. Aku berpaling kembali ke Mr. Andre. "Tolong buatkan tagihan lengkap untuk acara hari ini. Kirimkan langsung ke alamat Mas Huan. Dan untuk Nona Via," aku menatap sepupuku yang kini tampak begitu kecil dan malu. "Tolong sampaikan bahwa diskon keluarga tidak berlaku untuk acara-acara semacam ini." "Segera, Ibu Dinda," jawab Andre dengan cepat, lalu berbalik untuk melaksanakan perintahku. Aku tidak lagi memandangi Mas Huan dan Via yang tampak hancur dan tercoreng. Aku memutar badan dan berjalan perlahan meninggalkan ballroom. Kali ini, bunyi hailsku tidak lagi menjadi penanda ketegangan, melainkan sebuah penegasan. Setiap langkahku mantap, punggungku tegak. Aku bisa mendengar bisik-bisik yang semakin menjadi, tangisan terseduh-seduh Via, dan suara Mas Huan yang mencoba menenangkannya dengan nada frustrasi. Tapi aku tidak peduli lagi. Aku tidak melihat ke belakang. Hari ini, di hotel milikku sendiri, aku tidak hanya menyaksikan sebuah lamaran. Aku menyaksikan kebenaran yang akhirnya terungkap di hadapan semua orang. Dan aku meninggalkan dua orang yang telah mengkhianatiku dengan segunung tagihan mahal dan rasa malu yang dalam,
yang akan jauh lebih menyiksa daripada sekadar hukuman fisik. Sebuah senyum tulus akhirnya merekah di bibirku saat pintu lift tertutup. Karma, rupanya, bisa datang lebih cepat dari perkiraan. Pintu lift tertutup dengan bunyi, ding, yang lembut, memutuskan hubunganku dengan dunia penuh drama di ballroom. Begitu sendirian, baru kurasakan betapa gemetarnya lututku. Aku bersandar pada dinding baja lift, menarik napas dalam-dalam yang pertama kali sejak aku melangkah masuk ke ruangan itu. Kemarahan, rasa malu, dan sakit hati itu akhirnya menemukan celah untuk meluap, membuat mataku berkaca-kaca. Tapi aku menggigit bibirku kuat-kuat. Tidak, aku tidak akan menangis untuk mereka. Mereka tidak layak. Lift membawaku langsung ke kantorku di lantai paling atas. Begitu pintu terbuka, aku berjalan dengan langkah pasti menuju meja kerjaku. Kantor yang luas dengan dinding kaca dari lantai ke langit-langit ini selalu menjadi tempat perlindunganku. Dari sini, aku bisa melihat seluruh kota, merasa kecilnya masalah manusiawi, termasuk milikku sendiri. Telepon di mejaku berdering. Itu adalah ponsel pribadiku. Nama, Tante Maya, ibunya Via, berkedip di layar. Aku menghela napas. Tentu saja. Berita itu menyebar dengan cepat seperti api di sabana. Aku memutuskan untuk tidak mengangkat. Biarkan debunya mengendap dulu. Biarkan mereka semua mencerna sendiri apa yang baru saja terjadi. Beberapa menit kemudian, interkom di mejaku berbunyi. Ibu Dinda, suara Andre terdengar. Saya sudah mengirimkan tagihan lengkap ke email Tuan Huan, seperti yang ibu perintahkan. Berapa jumlahnya, Andre? Tanyaku, mencoba fokus pada bisnis. Andre menyebutkan sebuah angka yang cukup fantastis. Jumlah yang bahkan membuatku mengangkat alis. Dia memilih semua paket termahal. Ibu, bunga anggrek khusus, kaviar, champagne Dom Perignon, dan tentu saja sewa ballroom untuk 4 jam. Bagus, kataku, merasa sedikit puas. Pastikan tagihan fisiknya juga dikirim ke alamatnya besok pagi. Dengan kurir. Tentu, Ibu Dinda. Sementara itu, di ballroom lantai dasar, kekacauan sedang terjadi. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya dia melakukan ini padaku. Isak Via, wajahnya yang sempurna kini merah dan berminyak karena air mata. Riasan matanya luntur membentuk garis hitam di bawah mata. Cincin berlian itu masih tersangkut di jarinya, seperti sebuah tanda kutub. Via, tolong, tenanglah, desis Mas Huan, mencoba menenangkannya sambil melirik ke sekeliling. Sebagian besar tamu sudah bubar dengan tergesa-gesa, meninggalkan ruangan yang tadi meriah kini terasa seperti kapal yang tenggelam. Hanya beberapa keluarga dekat yang masih berdiri dengan wajah-wajahnya canggung. Tenang, tenang, teriak Via, suaranya melengking. Dia mempermalukanku di depan semua orang. Di depan keluarga. Dan hotel ini miliknya? Kau tidak pernah bilang padaku. Aku juga tidak tahu, Via, balas Mas Huan, suaranya mulai kehilangan kesabatan. Wajahnya masih pucat. Tapi sekarang lebih karena kemarahan daripada rasa malu. Dia selalu menyembunyikannya. Dia sengaja membuatku terlihat bodoh. Siapa yang sekarang yang terlihat bodoh? Huan? Kita berdua, tangis Via. Dan tagihan ini. Lihat jumlahnya. Kau bilang kau bisa membayar semuanya. Aku bisa. Hardik Mas Huan, menarik lengan bajunya yang diguncang-guncang Via. Tapi nada suaranya yang tak pasti membuktikan sebaliknya. Seorang paman yang hadir, Paman Heru, mendekati mereka dengan wajah masam. Huan, Via, apa yang terjadi di sini? Benarkah yang dikatakan Dinda tadi? Kau melamar Via, sehari setelah bercerai. Paman, ini bukan tempat yang tepat. Kata Mas Huan mencoba menghindar. Jawab pertanyaanku, hardik Paman Heru. Suaranya bergema di ballroom yang hampir kosong. Via menangis lebih keras, menyembunyikan wajahnya di tangannya. Mas Huan terdiam, tidak bisa menyangkal. Ekspresi mereka berdua sudah menjawab segalanya. Memalukan, gerutu Paman Heru. Sangat memalukan. Kalian berdua telah mempermalukan keluarga. Dia menggeleng-gelengkan kepala dengan jijik sebelum berbalik dan pergi, meninggalkan mereka berdua sendirian di tengah puing-puing pesta lamaran mereka.
kembali di kantorku, aku membuka media sosial. Seperti yang diduga, feedku sudah dipenuhi dengan foto-foto dari pesta lamaran itu. Via, dengan ciri khasnya, sudah memposting beberapa foto terbaiknya. Foto close-up cincin, foto mereka berdua berpelukan, diambil sebelum aku datang. Dengan caption yang berbunyi, katanya, "Ya, untuk cinta sejati. Cincin bersyukur menemukan jiwa yang memahami sepenuhnya jiwaku. Hati merah 2 lamaran The Grand Elara bahagia." Aku hampir bisa merasakan kepalsuan dalam setiap katanya. Komentar-komentar dari teman dan keluarga membanjiri post itu, penuh dengan ucapan selamat dan emoji hati. Tapi aku juga melihat beberapa komentar yang bernada berbeda. "Tunggu, bukannya Juan baru saja?" Tulis seorang teman SM aku. Kalimatnya sengaja tidak diselesaikan. "Di The Grand Elara? Wah, mewah sekali." Tulis yang lain, diikuti dengan emoji mata berbinar. Aku menutup aplikasinya. Biarkan mereka menikmati kebahagiaan palsu mereka untuk sesaat. Kebenaran akan menyebar dengan sendirinya. Aku tidak perlu melakukan apa-apa. Beberapa jam kemudian, saat matahari tenggelam, teleponku berdering lagi. Kali ini, dari nomor yang sangat kukenal. Nomor Mas Juan. Aku membiarkannya berdering beberapa kali sebelum akhirnya mengangkat. "Ya?" kataku, suaraku datar. "Dinda." Suaranya terdengar serak, penuh dengan emosi yang tertahan. Apa yang baru saja kau lakukan?" Aku hanya memastikan tamu hotelku mendapatkan pelayanan terbaik. "Juan," jawabku dingin. "Ada masalah." "Masalah? Kau menghancurkan momen spesial kami. Mempermalukan kami di depan semua orang." Aku hampir tertawa. "Momen spesial? Kau melamar sepupuku sehari setelah kita bercerai, di hotel milikku, dan kau mengharapkan aku untuk tersenyum dan bertepuk tangan." Dia terdiam sejenak. Kau bisa memberitahuku sebelumnya. Secara pribadi. Tidak perlu seperti itu." "Seperti apa? Seperti orang dewasa? Kau pikir dengan diam-diam berselingkuh dan melamar sepupuku adalah tindakan orang dewasa, Juan?" Suaraku mulai meninggi, tapi segera ku kendalikan. "Tagihannya sudah dikirim. Semoga kebahagiaan kalian sepadan dengan harganya." "Aku tidak akan membayar tagihan gila-gilaan itu, Dinda. Itu tidak adil." "Kehidupan tidak selalu adil, Juan. Tanyakan saja pada dirimu sendiri. Kau seharusnya sudah sangat paham tentang itu." Kali ini, aku yang memutuskan sambungan. Aku meletakkan teleponku, perasaan campur aduk. Ada kepuasan melihat mereka merasakan sedikit konsekuensi dari tindakan mereka. Tapi juga ada rasa sedih yang mendalam bahwa segalanya harus berakhir dengan cara seperti ini. Tapi satu hal yang aku tahu, bab ini sudah selesai. Dan aku siap untuk bab selanjutnya dalam hidupku, tanpa mereka. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan dalam 2 realitas yang berbeda. Di satu sisi, hidupku berjalan dengan tenang dan teratur. Aku fokus pada pekerjaan, menikmati ketenangan rumah yang kini benar-benar menjadi milikku, dan perlahan-lahan memulihkan luka-luka lama. Di sisi lain, dunia media sosial dan obrolan keluarga dihebohkan oleh drama Juan dan Via yang terus berlanjut. Via, seperti yang telah kuduga, tidak tinggal diam. Alih-alih bersembunyi karena malu, dia justru melipat gandakan pamer kebahagiaannya. Feed Instagramnya kini dipenuhi dengan foto-foto baru. Ada foto close-up cincin lamaran dari berbagai sudut, foto mereka berdua berjalan berpegangan tangan di suatu taman. Yang ku ketahui itu adalah taman umum dekat rumah orang tua Via, bukan tempat mewah seperti biasanya. Dan bahkan foto-foto masakan sederhana yang konon dibuat oleh Mas Juan untuknya. Captionnya selalu dibuat manis dan penuh filosofi cinta. Salah satu yang paling membuatku menggeleng-geleng adalah, cinta sejati tidak pernah tentang waktu, tapi tentang ketepatan. Ketika 2 jiwa yang ditakdirkan bertemu, seluruh alam semesta pun bersorak. Hati merah 2 cinta sejati takdir blessed. Aku membaca komentar-komentar di bawahnya. Masih banyak yang mendukung, terutama dari teman-teman Via yang tidak terlalu dekat dengan keluarganya. "Selamat ya, Via. Kalian berdua cocok banget. Akhirnya ketemu jodoh juga. Semoga langgeng. Cincinnya wow. Juan memang yang terbaik untukmu. Tapi,
Ada juga suara-suara kritis yang mulai bermunculan, meski disampaikan dengan halus. Baru sehari resmi, langsung lamaran? Cepat banget. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan keringat dingin. The Grand Elara? Wah, Dinda yang punya itu ya? Kemarin aku dengar ada cerita seru nih. Semoga ini pilihan yang tepat, Via. Good luck. Aku tidak berkomentar sama sekali. Aku hanya mengamati. Seperti seorang penonton yang menyaksikan sebuah pertunjukan yang semakin lama semakin tidak masuk akal. Suatu sore, telepon rumahku berdering. Dari caller ID, kulihat itu adalah ibuku. Naik, Dint. Suara ibuku terdengar berat. Aku dengar, ada kejadian di hotelmu beberapa hari yang lalu. Aku menghela napas. Iya, Bu. Huan melamar Via sehari setelah perceraian kami resmi. Dan dia melakukannya di The Grand Elara. Ibuku terdiam sejenak. Astaga. Via, dia tidak pernah bilang apa-apa padaku atau tantemu yang lain. Kami semua kaget. Mereka pasti sengaja menyembunyikannya. Bu, mereka tahu ini salah. Ibu tahu ini menyakitkan untukmu. Nak, kata ibuku, suaranya lembut. Tapi cobalah untuk ikhlas. Mungkin ini memang takdir. Huan dan Via, mungkin memang jodohnya. Sakitnya mendengar kata-kata itu dari ibuku sendiri. Ikhlas, Bu? Mereka berselingkuh di belakangku, lalu merayakannya di hadapan seluruh keluarga, dan aku yang disuruh ikhlas. Bukan begitu maksud ibu, Dint. Ibu hanya tidak ingin kau menyimpan dendam. Itu tidak baik untukmu. Biarlah Tuhan yang membalas. Ibu, aku tidak menyimpan dendam. Aku hanya tidak ingin terlibat dengan mereka lagi. Aku akan baik-baik saja, kok. Percayalah. Setelah percakapan itu, aku merasa sedikit kesal. Mengapa selalu korban yang disuruh untuk memahami dan memaafkan? Mengapa pelaku yang berbuat semena-mena justru seringkali mendapat pembenaran? Keesokan harinya, seorang tanteku, Tante Riri, adik dari Ibu Via, menelponku. Dinda, Tante minta maaf ya tentang kejadian itu. Tante tidak tahu kalau Huan. Ya, sudahlah. Via di rumah juga sedang sedih. Loh, dia bilang kamu mempermalukannya di depan semua orang. Aku hampir tidak percaya dengan apa yang kudengar. Aku yang mempermalukannya. Tante? Dia yang diterima lamarannya oleh mantan suamiku sehari setelah aku bercerai, di hotel milikku, dan aku yang disalahkan. Ya. Tapi kan bisa urusannya secara baik-baik, Dinda. Secara keluarga. Tidak perlu sampai di depan umum gitu. Tante, mereka yang memilih untuk mengadakan pesta mewah dan mengundang keluarga besar. Mereka yang memamerkannya ke seluruh media sosial. Aku hanya kebetulan adalah pemilik tempat pesta mereka. Jika ini memalukan, itu karena perbuatan mereka sendiri, bukan karena aku. Tante Riri terdiam. Sepertinya tidak bisa membantah. Ya sudahlah. Tante harap kalian bisa berbaikan. Kan masih keluarga. Keluarga. Kata itu terasa begitu hampa sekarang. Keluarga yang mana? Keluarga yang diam-diam mendukung perselingkuhan? Atau keluarga yang menyuruhku untuk menerima saja pengkhianatan ini dengan senyuman? Aku memutuskan untuk tidak lagi terlibat dalam drama mereka. Aku mute akun media sosial Via dan Huan. Aku juga tidak mengangkat telepon dari nomor-nomor yang tidak kukenal. Aku fokus pada hal-hal yang bisa kukendalikan. Pekerjaanku, kesehatanku, dan kebahagiaanku sendiri. Beberapa kali, aku bertemu dengan kenalan yang bertanya tentang hal yang terjadi di The Grand Elara. Dengan tenang, aku menjawab, itu adalah acara pribadi tamu hotel. Sebagai pemilik, saya menghormati privasi semua tamu kami. Jawaban yang diplomatis itu biasanya membuat mereka tidak bisa bertanya lebih lanjut. Di balik semua, pamer kebahagiaan, Via, aku tahu sesuatu yang tidak tampak di permukaan. Tagihan pesta mewah itu pasti membebani Mas Huan. Dan dari cerita-cerita yang kudengar dari Mbak Sari yang masih mendapat kabar dari lingkaran para asisten rumah tangga, Via dan Huan sering bertengkar. Mereka terlihat mesra di media sosial, tapi dalam kenyataannya, hubungan mereka mulai retak karena tekanan finansial dan sosial. Aku hanya tersenyum mendengarnya. Karma memang tidak pernah datang dengan segera.
tapi dia selalu tepat waktu. Dan untuk saat ini, aku cukup menikmati prosesnya dari jauh, sambil mempersiapkan babak berikutnya dalam hidupku yang bebas dari pengkhianatan dan kepalsuan. 2 minggu telah berlalu sejak insiden memalukan di ballroom The Grand Elara. Kehidupan sehari-hariku mulai menemukan ritmenya yang baru, sebuah ritme yang damai dan bebas dari drama. Namun, di balik kedamaianku, badai perlahan mulai mengumpul bagi Juan dan Via. Suatu pagi, Juan duduk di meja makan apartemennya, apartemen yang masih atas namaku, sebuah fakta yang dengan sengaja belum kungkapkan padanya. Dia sedang menikmati kopi dan membaca berita di tabletnya ketika sebuah amplop coklat tebal diselipkan di bawah pintu. Dengan alis berkerut, dia mengambilnya. Alamat pengirimnya jelas, The Grand Elara Accounting Department. Jantungnya berdebar tidak karuan. Dengan tangan sedikit gemetar, dia merobek amplop itu. Selembar kertas berlogo hotel yang elegan terlipat rapi di dalamnya. Saat dibuka, matanya langsung terpaku pada angka di bagian bawah halaman. Angka yang membuatnya tersedak ludah. Tidak mungkin. Gumamnya, wajahnya memucat. Ini pasti salah hitung. Via, yang baru saja keluar dari kamar mandi dengan mengenakan bathrobe, mendengar gumamannya. Ada apa, sayang? Juan menjatuhkan kertas tagihan itu ke meja dengan wajah pucat. Tagihan dari The Grand Elara. Via mengambilnya, matanya membesar saat melihat totalnya. 150 juta, teriaknya, suaranya melengking penuh kepanikan. Ini gila. Apa yang mereka masukkan dalam tagihan ini? Emas batangan, bunga anggrek khusus dari Bali, menu 8 hidangan Chef Giovanni, champagne Dom Perignon, sewa ballroom, orkestra senar live, dekorasi. Juan membacanya dengan suara kosong, seolah tidak percaya. Semua yang kau minta, Via. Tapi aku tidak menyangka akan segini, bantah Via, melemparkan tagihan itu ke meja. Kau bilang kau bisa menanganinya. Kau bilang ada bonus besar dari kantor. Bonusnya belum tentu sebesar ini, Via. Hardik Juan bangkit dari kursinya. Dan kau yang memaksa untuk menambah ini dan itu. Yang terbaik untuk hari spesial kita, katamu. Pertengkaran pertama mereka sejak lamaran yang bahagia itu pecah. Suara mereka bergemuruh di apartemen kecil itu, penuh dengan tuduhan dan penyesalan. Keesokan harinya, Juan nekat meneleponku. Aku sedang dalam rapat dengan para kepala departemen ketika ponselku bergetar. Melihat nomornya, aku memutuskan untuk mengangkat. Mungkin ini saat yang tepat untuk menginterupsi rapat yang membosankan tentang anggaran pemasaran. Dinda, suaranya terdengar tegang, mencoba bersikap santai tapi gagal total. Aku terima tagihan dari hotelmu. Selamat pagi, Juan. Ya? Saya kira tagihan itu sudah sampai, jawabku profesional, membuat beberapa kepala departemen yang hadir saling memandang penuh arti. Mereka tahu siapa Juan dan apa yang terjadi. Dengar, Dinda, angka ini sedikit di luar perkiraanku. Apa? Sedikit MU sama dengan sangat di kamusku, Juan? Tanyaku dingin. Kau memesan paket termahal yang kami tawarkan. Semua tercantum dengan rinci. Dapatkah kita membicarakannya? Mungkin ada diskon? Atau kau tahu, kita bisa mengangsur? Pintanya, suaranya rendah penuh harap. Aku berdiri dan berjalan mendekati jendela, memberi isyarat pada para kepala departemen bahwa ini adalah pembicaraan pribadi. The Grand Elara bukan lembaga pembiayaan, Juan. Kebijakan kami jelas, pembayaran penuh dalam 14 hari sejak tagihan diterima. Dinda, tolonglah. Kau tahu posisiku sekarang. Ini tidak adil. Aku menarik napas dalam-dalam. Kehidupan tidak adil, Juan. Kau mengambil keputusan, kau harus siap dengan konsekuensinya. Seperti keputusanmu untuk berselingkuh dengan sepupuku dan melamarnya sehari setelah perceraian kita. Dia terdiam sejenak. Jadi ini tentang balas dendam. Ini tentang bisnis, Juan. Murni bisnis. Jika kau tidak bisa membayar, seharusnya kau tidak memesan paket termahal. Aku akan mencari cara, katanya akhirnya. Suaranya putus asa sebelum menutup telepon.
Tekanan finansial itu mulai menunjukkan dampaknya. Huan yang biasanya percaya diri, kini terlihat sering murung dan mudah marah. Via, yang terbiasa hidup bergelimang kemewahan berkat uangku dulu, mulai merasa frustrasi. Kita bahkan tidak bisa makan di restoran yang layak akhir-akhir ini, keluh Via suatu malam saat mereka duduk di sofa. Aku sudah lama tidak beli baju baru. Bajumu sudah menuhilah lemari, Via. Fokuslah pada tagihan ini dulu, jawab Huan dengan kesal. Matanya masih menatap layar laptopnya, mencoba mencari cara untuk mengatur ulang keuangannya. Tapi ulang tahun ibuku minggu depan. Kita harus memberi hadiah yang pantas. Hadiah yang pantas. Huan menutup laptopnya dengan keras. Via, aku punya tagihan 150 juta yang harus dibayar dalam 2 minggu. Hadiah yang pantas bukan prioritas kita sekarang. Jangan membentakku. Ini bukan salahku kalau Dinda itu serakah dan pendendam. Bukan salahmu, teriak Huan, berdiri dengan wajah merah padam. Siapa yang memaksa untuk memesan champagne termahal? Siapa yang ingin bunga anggrek khusus yang harus dipesan dari Bali? Siapa yang? Kau yang bilang bisa membayarnya. Via membalas teriak, bangkit dan menatap Huan dengan mata berkaca-kaca. Kau bilang semuanya akan baik-baik saja. Kau bohong padaku. Pertengkaran itu berakhir dengan Via mengunci diri di kamar dan Huan keluar apartemen dengan marah, mengemudi tanpa tujuan jelas hanya untuk menjauh dari masalahnya. Karma mulai beraksi. Bukan dengan dramatis, tapi dengan perlahan dan pasti, seperti tetesan air yang melubangi batu. Tekanan finansial yang mereka ciptakan sendiri mulai meretakkan hubungan yang mereka bangun di atas dasar pengkhianatan dan kebohongan. Dan ini, aku tahu, hanyalah awal. Hari-hari berlalu, dan batas waktu pembayaran tagihan semakin mendekat. Suasana di apartemen Huan dan Via semakin muram. Pertengkaran yang awalnya hanya tentang uang, mulai merambah ke hal-hal lain, kebiasaan kecil, cara berbicara, bahkan sampai pada masa lalu mereka yang kelam. Suatu sore, saat aku sedang memeriksa rencana renovasi spa hotel, ponselku berdering lagi. Kali ini, dari nomor yang tidak kukenal. Tapi sesuatu dalam naluriku mengatakan ini masih tentang Huan. Dinda, suara di seberang sana terdengar lelah dan hampa. Ini suara Huan, tapi seolah 10 tahun lebih tua dari usia sebenarnya. Bisa kita bertemu? Aku ingin berbicara. Apa yang perlu kita bicarakan, Huan? Tagihan itu sudah jelas, jawabku, menandatangani sebuah dokumen dengan tangan bebasku. Tolong, Dinda. Hanya setengah jam. Di mana saja kau mau. Aku berpikir sejenak. Rasa penasaran, dan mungkin sedikit keinginan untuk menyaksikan langsung kejatuhannya, membuatku akhirnya menyetujui. Kafe di lantai dasar The Grand Elara. Jam 4 sore. Tepat pukul 4, Huan sudah duduk di salah satu sudut kafe. Dia mengenakan kemeja yang sedikit kusut, matanya berkantung, dan ada aura keputusasaan yang jelas terpancar darinya. Saat aku mendekat, dia berdiri dengan kaku. Dinda, katanya, mencoba tersenyum tapi yang terlihat hanya kedutan di sudut bibirnya. Huan, balasku singkat, duduk di hadapannya. Pelayan segera mendatangi dan kami memesan 2 kopi. Dengar, Dinda. Dia mulai, tangannya meremas-remas serbet di atas meja. Kami, benar-benar tidak bisa membayar tagihan itu. Setidaknya tidak sekaligus. Aku mengangkat alis, menunggu kelanjutannya. Kopi yang dipesan datang, memberinya waktu untuk menyusun kata-kata. Apa? Dia menelan ludah. Apa mungkin kau bisa mempertimbangkan untuk memaafkan tagihan itu? Sebagai hadiah pernikahan kami. Senyumku, sebuah senyum yang sama sekali tidak sampai ke mata, akhirnya pecah. Aku benar-benar tidak bisa percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Hadiah pernikahan? Ulangku perlahan, memastikan aku mendengarnya dengan benar. Kau meminta hadiah pernikahan dariku? Untuk pernikahanmu dengan sepupuku sendiri. Wajah Huan memerah. Aku tahu kedengarannya tidak biasa. Tapi pikirkan, Dinda. Ini bisa menjadi cara kita semua untuk move on. Membersihkan masa lalu. Membersihkan masa lalu.
Aku menaruh cangkir kopiku dengan sedikit keras. Huan, kau dan Via bukan sedang membersihkan masa lalu. Kalian menginjak-injaknya, merayakannya, dan sekarang kalian mengharapkan aku untuk membiayai pestanya. Dinda, tolong. Tidak, potongku tegas. Suaraku cukup rendah, tapi penuh dengan ketegangan. Tidak akan ada hadiah pernikahan. Tidak akan ada keringanan. Tagihan itu adalah konsekuensi dari pilihan kalian. Kalian memilih untuk mengadakan pesta mewah, kalian yang harus membayarnya. Dia menunduk, wajahnya menyeringat. Kau selalu seperti ini, Dinda. Kaku. Tidak punya hati. Tidak heran. Tidak heran apa, Huan? Tantangku, matanya membelalak. Lanjutkan kalimatmu. Tidak heran kau berselingkuh? Tidak heran kau meninggalkanku? Jadi sekarang ini salahku karena tidak mau membiayai perselingkuhanmu. Dia menggeleng, menatap tangannya yang sedang meremas-remas serbet. Aku hanya berharap kau bisa lebih pengertian. Pengertian. Aku tertawa getir. Aku sudah cukup pengertian dengan tidak menuntut hakku atas apartemen yang masih atas namaku. Aku sudah cukup pengertian dengan tidak mengekspos perselingkuhan kalian ke seluruh dunia sebelum kalian melakukannya sendiri. Tapi memberimu hadiah pernikahan? Itu melampaui batas pengertianku, Huan. Dia terdiam, menyadari bahwa dia tidak akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Tagihan harus dibayar lunas dalam 5 hari lagi, kataku, berdiri. Jika tidak, The Grand Elara akan mengambil tindakan hukum. Itu adalah prosedur standar untuk tamu yang menunggak. Tindakan hukum, wajahnya panik. Dinda, kau tidak akan. Aku akan, potongku. Ini bisnis, Huan. Seperti yang selalu kau katakan padaku dulu saat kau menghabiskan uangku. Bisnis adalah bisnis, jangan dicampur dengan urusan hati. Aku mengambil tas dan berbalik untuk pergi, tapi berhenti sejenak. Oh, dan Huan, selamat atas pertunanganmu. Semoga kebahagiaan kalian bertahan lebih lama dari kemampuan kalian membayar tagihan. Aku meninggalkannya sendirian di kafe, dengan segelas kopi yang semakin dingin dan tagihan yang semakin menghantuinya. Saat berjalan menuju lift, aku merasakan campuran rasa kemenangan dan kesedihan. Kemenangan karena akhirnya bisa membalas sakit hati yang selama ini kubendung, dan kesedihan karena menyadari betapa hancurnya pria yang dulu pernah kucintai. Seorang pria yang kini merengek meminta belas kasihan dari wanita yang ditinggalkannya. Tapi satu hal yang pasti, permintaan hadiah pernikahan yang menghina itu telah memadamkan sisa-sisa perasaan yang mungkin masih tersisa di hatiku. Sekarang, yang ada hanyalah tekad untuk tidak pernah membiarkan diriku dipermainkan seperti itu lagi. Pertemuan di kafe itu seolah menjadi pukulan terakhir bagi harga diri Huan. Kembali ke apartemen, dia mendapati Via sedang menangis histeris di sofa, dikelilingi oleh beberapa dus kardus kosong. Apa yang terjadi? Tanya Huan, masih membawa sisa frustrasi dari pertemuannya denganku. Via mengangkat kepalanya, wajahnya bengkak dan merah. Ini, lihat ini, teriaknya, menyodorkan selembar surat resmi. Surat dari pengacara Dinda. Kita harus mengosongkan apartemen ini dalam waktu 30 hari. Huan meraih surat itu dengan tangan gemetar. Matanya menyusuri setiap baris kalimat formal yang dengan dingin menyatakan bahwa apartemen yang mereka tinggali selama ini masih atas namaku, dan sebagai pemilik sah, aku berhak mengambilnya kembali. Tidak mungkin. Gumam Huan, tubuhnya limbung hingga harus bersandar di dinding. Dia tidak pernah bilang. Kau pikir dia hanya akan berhenti di tagihan hotel? Tangis Via, suaranya penuh kepanikan. Dia ingin menghancurkan kita. Sekarang kita harus pindah. Kemana kita akan pergi? Aku tidak mau tinggal di kontrakan kumuh. Huan menatap kosong ke depan. Apartemen ini adalah satu-satunya hal mewah yang masih tersisa dari masa lalunya bersamaku. Setelah kehilangan akses ke uangku, apartemen ini adalah benteng terakhirnya, dan sekarang benteng itu runtuh. Dia benar-benar tidak memberi kita jalan keluar, desis Huan, meremas-remas surat itu sampai kusut. 2 hari kemudian, teleponku berdering. Kali ini dari Via. Suaranya terdengar berbeda, tidak lagi sombong atau penuh air mata, tapi datar dan lelah. Dinda, bisa kita bicara?
pinta Via. Apa yang perlu kita bicarakan? Via? Aku rasa kita sudah tidak punya banyak hal untuk dibicarakan. Jawabku sambil menandatangani dokumen pengiriman untuk perlengkapan kamar hotel baru. Tentang apartemen. Tolong, Dint. Kau tahu kami tidak punya tempat lain. Aku berhenti sejenak, mendengarkan nada putus asa dalam suaranya. Via, apartemen itu milikku. Aku yang membelinya dengan uangku sendiri sebelum menikah. Huan tahu itu. Tapi kami sudah tinggal di sana selama bertahun-tahun. Ini seperti rumah kami. Rumah? Suaraku menjadi tajam. Rumah adalah tempat di mana ada kepercayaan dan kesetiaan. Via, kau dan Huan telah menginjak-injak kedua hal itu. Sekarang kau masih berharap bisa tinggal di properti milikku. Dia terdiam sejenak. Aku minta maaf, Dinda. Aku tahu kami bersalah. Tapi tolong, jangan lakukan ini. Maafmu datang terlalu terlambat, Via. Dan maaf tidak akan mengembalikan ke 6 tahun pernikahanku yang kau hancurkan. Jadi apa yang kau inginkan dariku? Darinya? Apa kami harus mati di jalanan agar kau puas? Suaranya mulai meninggi. Aku hanya ingin hakku kembali. Tidak lebih. Kau masih punya orang tua, bukan? Atau Huan masih punsa saudara? Kau tidak akan mati di jalanan, Via. Kau hanya harus menurunkan standar hidupmu. Sesuatu yang seharusnya sudah kau lakukan sejak memutuskan untuk berselingkuh dengan suami orang. Dinda. 30 hari, Via. Itu lebih dari cukup untuk mencari tempat baru. Selamat berburu rumah. Aku menutup telepon sebelum dia bisa membalas. Pencarian tempat tinggal baru menjadi mimpi buruk bagi mereka. Dengan tagihan hotel yang masih menggantung dan penghasilan Huan yang terbatas, mereka terpaksa melihat apartemen-apartemen kecil di pinggiran kota yang jauh dari standar mereka sebelumnya. Lihat ini. Kamar mandi saja harus berbagi dengan penghuni lain. Keluh Via saat mereka melihat sebuah studio apartemen di daerah yang cukup padat. Kita tidak punya pilihan, Via, jawab Huan dengan kesal. Dengan budget kita sekarang, ini yang terjangkau. Aku tidak akan pernah pindah ke tempat seperti ini. Tidak mungkin. Mereka bertengkar di depan calon pemilik kos, membuat si pemilik kos akhirnya menolak menyewakan tempatnya pada mereka. Pertengkaran-pertengkaran seperti ini terjadi berulang kali. Setiap kali mereka melihat tempat yang tidak sesuai ekspektasi Via, setiap kali itu pula pertengkaran pecah. Hubungan mereka yang dibangun di atas dasar gengsi dan kemewahan mulai menunjukkan retakannya. Sementara itu, di pihakku, aku justru merasa beban yang kutunggu selama ini perlahan mulai terangkat. Dengan mengambil kembali apartemen itu, aku seperti memutuskan tali terakhir yang masih mengikatku pada masa lalu yang pahit. Mbak Sari membantuku mengatur pengosongan apartemen. Kami memutuskan untuk menjual sebagian besar perabot yang ada, kenangan yang tidak ingin kusimpan, dan menyewakan apartemen itu kepada seorang ekspatriat dengan harga yang cukup mahal. Rasanya lega sekali. Ya, Bu? Kata Mbak Sari saat kami mengawasi tim packer mengemas barang-barang terakhir. Anehnya, iya, jawabku sambil tersenyum. Seperti akhirnya menutup sebuah bab yang seharusnya sudah ditutup lama. Semoga dengan ini ibu bisa benar-benar move on. Aku mengangguk. Tapi dalam hatiku, aku tahu ini bukan sekadar tentang move on. Ini tentang mengambil kembali kendali atas hidupku. Setiap properti yang kuambil kembali, setiap keputusan bisnis yang kuambil, adalah pengingat bahwa aku bukan lagi wanita yang bisa diperlakukan semena-mena. Pada hari terakhir masa tenggang mereka, Huan dan Via akhirnya terpaksa pindah ke sebuah apartemen kecil satu kamar di daerah yang cukup jauh dari pusat kota. Saat mereka menurunkan barang-barang terakhir dari mobil sewaan, hujan turun dengan deras, membasahi beberapa kardus berisi barang-barang Via. Lihat apa yang dia lakukan pada kita, isak Via, berdiri di bawah hujan dengan rambut dan pakaian basah kuyup. Dia membuat kita seperti sampah. Huan tidak menjawab. Dia hanya menatap gedung apartemen kecil yang akan menjadi rumah barunya. Jauh dari kemewahan The Grand Elara, jauh dari kehidupan yang selama ini dia jalani. Untuk pertama kalinya, dia mungkin menyadari bahwa harga yang harus dibayar untuk pengkhianatan jauh lebih mahal dari yang pernah dia bayangkan. Sementara itu, di The Grand Elara,
Aku sedang menikmati teh sore di rooftop garden, memandang kota yang diterpa hujan. Sebuah pesan masuk dari agen properti yang mengurus apartemenku. Apartemen sudah disewa, Ibu Dinda. Penyewa baru akan pindah minggu depan. Harga sewanya 30% lebih tinggi dari sebelumnya. Aku tersenyum. Hidup memang terus berjalan. Dan kadang, keadilan tidak membutuhkan balas dendam yang dramatis. Cukup dengan membiarkan karma bekerja dengan caranya sendiri, sambil terus melangkah maju meninggalkan masa lalu yang pahit. Tekanan demi tekanan yang dialami Juan dan Via tampaknya tidak kunjung usai. Setelah dipaksa pindah dari apartemen mewah dan terbebani tagihan hotel yang selangit, mereka berusaha mencari cara untuk memulihkan harga diri mereka di mata keluarga. Via, yang tidak bisa menerima penurunan status sosialnya, bersikeras untuk tetap mengadakan pesta pertunangan. Kita harus menunjukkan pada keluarga bahwa kita baik-baik saja, desak Via suatu malam di apartemen barunya yang sempit. Bahwa cinta kita kuat, tidak peduli apapun yang Dinda lakukan pada kita. Juan yang sudah lelah secara mental dan finansial mencoba menolak. Via, kita tidak punya uang untuk pesta lagi. Tagihan The Grand Elara belum lunas, dan kita baru saja pindah ke sini. Tidak perlu mewah. Cukup reservasi sederhana di resto Taman Bunga. Yang penting kita tunjukkan pada semua orang bahwa kita bahagia. Bantah Via, matanya berbinar dengan ide tersebut. Akhirnya, dengan berat hati, Juan menyetujui. Mereka memesan tempat di resto Taman Bunga, sebuah restoran keluarga dengan harga cukup terjangkau, jauh dari kemewahan The Grand Elara. Undangan dikirim kepada keluarga besar. Aku juga menerima undangan itu, sebuah keputusan yang cukup berani, atau mungkin naif, dari mereka. Undangan sederhana dengan tulisan, Via Juan, celebrating our engagement, di sampulnya. Aku memutuskan untuk tidak hadir. Biarkan mereka memiliki momen mereka, selama itu tidak melibatkanku. Namun, karma rupanya memiliki caranya sendiri. Pada hari pesta, resto Taman Bunga terlihat cukup cantik dengan dekorasi bunga-bunga segar. Via tampak cantik dengan gaun putih sederhananya, sementara Juan berusaha tersenyum meski wajahnya terlihat letih. Tamu mulai berdatangan, sebagian besar keluarga dari pihak Via, beberapa teman dekat, dan beberapa kerabat yang penasaran. Saat acara hampir dimulai, tiba-tiba lampu di seluruh restoran padam. Suasana yang awalnya riuh menjadi hening seketika. "Ada apa?" teriak seseorang dalam kegelapan. "Listrik padam," sahut yang lain. Pemilik restoran bergegas keluar dengan senter di tangan. "Maaf, ada gangguan listrik di seluruh area. Tim PLN sedang memperbaikinya." Kegelapan total menyelimuti restoran selama hampir 2 jam. Tamu yang sudah datang terpaksa duduk dalam gelap, hanya diterangi cahaya ponsel here and there. Makanan yang seharusnya disajikan hangat menjadi dingin, dan es dalam minuman mencair. "Ini memalukan," bisik Via pada Juan dengan suara bergetar. "Mengapa ini harus terjadi pada kita?" "Tenang, sayang," jawab Juan mencoba menenangkan, meski suaranya juga tegang. "Ini hanya kebetulan." Tapi lebih dari sekadar kebetulan, suasana menjadi semakin canggung ketika beberapa tamu mulai berbisik-bisik tentang nasib sial yang sepertinya mengikuti pasangan ini. Seorang tanteku yang belak-belakan malah bersuara cukup keras hingga terdengar oleh beberapa orang. "Mungkin ini pertanda. Dari dulu tidak pernah ada acara keluarga yang listriknya padam begini." Puncaknya adalah ketika listrik akhirnya menyala setelah 2 jam. Sound system yang mereka sewa untuk musik ternyata ikut rusak akibat lonjakan listrik saat listrik kembali hidup. Tidak ada musik, tidak ada pengumuman, tidak ada sambutan yang bisa didengar dengan jelas. Acara yang seharusnya meriah dan penuh sukacita berubah menjadi sebuah pertemuan keluarga yang canggung dan dipenuhi bisikan. Tamu mulai berpamitan satu persatu dengan alasan yang dicari-cari, meninggalkan Juan dan Via sendirian di tengah restoran dengan sisa-sisa makanan yang sudah tidak menarik dan dekorasi yang terlihat menyedihkan di bawah cahaya lampu yang baru saja kembali. "Lihat apa yang terjadi," isak Via di toilet restoran. "Mereka semua membicarakan kita. Mereka pikir kita pembawa sial." "Via, tolong." Juan mencoba menenangkan, tapi wajahnya juga mencerminkan keputusasaan. "Ini hanya kebetulan teknis." "Tidak. Ini karena Dinda. Dia mengutuk kita. Semua ini gara-gara dia."
Tapi dalam hati kecilnya, Huan mulai meragukan hal yang sama. Apakah semua ini memang adalah bentuk karma? Atau hanya kebetulan belaka yang kebetulan terus-menerus terjadi pada mereka? Keesokan harinya, grup WhatsApp keluarga besar ramai dengan pembicaraan tentang pesta pertunangan yang gagal total itu. Seorang sepupu tanpa sengaja mengirimkan foto gelap gulita di restoran dengan caption, "Pesta paling unik yang pernah saya hadiri." Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan keringat dingin. Foto itu segera di-delete, tapi sudah terlambat. Banyak yang sudah melihatnya. Aku hanya membaca percakapan itu sambil menggeleng-geleng. Aku tidak perlu melakukan apa-apa. Tampaknya alam semesta sedang bekerja untukku. Sorenya, telepon rumahku berdering. Ibu menelepon dengan suara khawatir. "Dinda, dengar tentang pesta Via dan Huan kemarin." "Aku dengar ada masalah listrik, Bu," jawabku netral. "Iya, katanya semua lampu padam berjam-jam. Lalu sound sistemnya rusak. Kasihan sekali mereka." "Ya, memang tidak beruntung," kataku, tidak ingin terdapat bersukacita atas kegagalan mereka. Ibu jadi berpikir, mungkin ini pertanda, Din, hubungan mereka tidak direstui. Aku menarik napas dalam. "Bu, hubungan yang dibangun di atas kebohongan dan pengkhianatan memang jarang yang berakhir baik. Tapi masalah listrik itu murni teknis. Tapi timingnya persis di hari pesta mereka," kata ibu. "Ibu mulai merasa maib. Kau harus berhenti sekarang, Dinda. Mereka sudah cukup menderita." "Bu, aku tidak melakukan apa-apa pada mereka. Mereka yang membuat pilihan mereka sendiri. Dan sekarang mereka menghadapi konsekuensinya. Sesederhana itu." Setelah menutup telepon dengan ibu, aku berdiri di jendela kantorku memandang kota. Pesta pertunangan yang gagal itu adalah sebuah metafora yang sempurna untuk hubungan Huan dan Via. Dibangun dengan penuh harapan, tapi berakhir dalam kegelapan dan kekecewaan. Dan seperti listrik yang padam itu, kadang yang diperlukan hanyalah menunggu sampai kegelapan mengungkapkan segala sesuatu yang tersembunyi di balik cahaya terang. Untuk Huan dan Via, kegelapan itu baru saja mulai menyibak retakan-retakan yang selama ini mereka coba tutupi dengan kemewahan dan pameran. 2 hari setelah pesta pertunangan yang gagal, suasana di apartemen kecil Huan dan Via masih muram. Via belum berhenti mengeluh tentang kutukan yang menimpa mereka. Sementara Huan semakin sering menghabiskan waktu di luar, menghindari konflik yang tak kunjung usai. Malam itu, salah satu teman dekatku, Sari, yang kebetulan diundang dalam pesta itu, menemuiku untuk makan malam di salah satu restoran The Grand Elara. "Aku tidak bisa tidak menceritakan ini, Din," kata Sari setelah kami memesan makanan. "Ada sesuatu yang terjadi di pesta Via dan Huan yang mungkin perlu kau ketahui." Aku mengangkat alis. "Selain masalah listrik dan sound system?" Sari mengangguk, matanya berbinar. "Lebih dari itu. Tante Riri, kamu tahu kan, adik ibunya Via, ternyata merekam sebuah percakapan yang cukup menarik." Dia mengeluarkan ponselnya dan memutar sebuah video. Kualitasnya tidak terlalu bagus dan agak gelap karena direkam dalam kondisi listrik padam, tapi suaranya cukup jelas. Tampak Tante Riri yang dikenal blak-blakan sedang berbicara dengan Huan di sudut restoran. "Huan, Tante ingin tanya sesuatu sebagai keluarga," kata Tante Riri dalam video itu. "Benarkah kamu melamar Via sehari setelah perceraianmu dengan Dinda resmi?" Wajah Huan di video terlihat jelas tidak nyaman. "Tante, ini bukan waktu yang tepat. Jawab saja pertanyaanku, Nak, iya atau tidak?" Huan terlihat menelan ludah. "Secara teknis, iya. Tapi perasaan kami sudah berkembang jauh sebelum." "Jadi iya," potong Tante Riri dengan nada tegas. "Dan hubungan kalian mulai kapan?" "Saat kamu masih menikah dengan Dinda." Di video, wajah Huan berubah pucat. "Tante, jangan berasumsi seperti itu. Via dan aku." "Jadi kamu berselingkuh?" tanya Tante Riri tanpa ampun. "Kamu berselingkuh dengan sepupu istri kamu sendiri?" Huan terdiam lama, wajahnya berkerut dalam konflik batin. Cahaya dari ponsel seseorang yang lewat menerangi wajahnya yang penuh keringat. "Itu tidak sesederhana itu, Tante." Tapi ekspresinya yang gagap dan jawaban yang berbelit-belitnya sudah mengatakan segalanya. Sari mematikan video.
Tante Riri mengirim ini ke grup keluarga kecil kami kemarin. Sekarang semua tahu kebenarannya. Aku duduk diam, mencerna apa yang baru saja kulihat. Selama ini, meski aku yakin mereka berselingkuh, tidak pernah ada pengakuan langsung. Melihat Huan terjebak dan tidak bisa menyangkal dalam video itu memberikan perasaan kelegaan yang aneh. Terima kasih sudah menunjukkan ini padaku, Sar, kataku akhirnya. Kau berhak tahu, Dint. Selama ini banyak keluarga yang masih ragu, masih mempertanyakan sisi ceritamu. Sekarang tidak ada lagi yang bisa menyangkal. Keesokan harinya, efek video itu mulai terlihat. Aku mulai menerima pesan dari berbagai anggota keluarga yang menyatakan dukungan dan meminta maaf karena sempat meragukan ceritaku. Bahkan ibu menelepon dengan suara bergetar. Dinda, ibu tidak tahu. Ibu minta maaf sudah mendesakmu untuk memaafkan mereka. Tante Riri menunjukkan video itu padaku tadi pagi. Ibu, yang penting sekarang kita semua tahu kebenarannya, kataku menenangkan. Tapi kenapa kau tidak bilang dari dulu? Kenapa kau tidak cerita bahwa Huan berselingkuh? Karena aku tidak punya bukti, Bu. Dan aku tidak ingin terlihat seperti istri yang pahit yang mencoba menjatuhkan mantan suaminya. Ibu mengerti. Ibu bangga padamu. Nak, kau menanganinya dengan sangat elegan. Sementara dukungan untukku semakin menguat, sebaliknya untuk Huan dan Via justru semakin menurun. Postingan terbaru Via di Instagram tentang cinta sejati yang tak terhalang rintangan, kini dipenuhi dengan komentar-komentar sinis dari beberapa akun keluarga yang mengetahui kebenaran. Sampai kapan mau pura-pura bahagia? Rintangan apa? Merusak rumah tangga orang. Semoga bisa bertanggung jawab atas pilihan kalian. Via yang panik mulai menghapus komentar-komentar negatif. Tapi itu seperti menutup mata terhadap badai yang sedang melanda. Hubungan mereka dengan keluarga besar mulai retak, dan banyak yang dengan terang-terangan memilih memboikot mereka. Puncaknya adalah ketika Paman Heru, kakak dari ayah Via, mengirim pesan broadcast ke seluruh grup keluarga besar. Kepada seluruh keluarga, tulisnya. Setelah mengetahui fakta-fakta yang terungkap belakangan ini, dengan berat hati saya menyatakan bahwa saya dan keluarga tidak akan memberikan restu maupun dukungan terhadap hubungan Huan dan Via. Hubungan yang dibangun di atas pengkhianatan dan kebohongan tidak pantas mendapat tempat dalam keluarga kita. Pesan itu seperti tamparan keras. Beberapa keluarga lain mulai mengikuti, menyatakan hal serupa. Huan dan Via yang awalnya berusaha keras mempertahankan image pasangan bahagia, kini terisolasi secara sosial. Tekanan itu akhirnya memuncak dalam pertengkaran hebat di apartemen kecil mereka. Ini semua salahmu, teriak Via pada Huan malam itu. Kenapa kamu tidak bisa menyangkal dengan lebih meyakinkan? Kenapa kamu harus terlihat begitu bersalah di video itu? Karena aku memang bersalah, Via, balas Huan, suaranya meledak untuk pertama kalinya. Kita berdua bersalah. Kita yang memulai hubungan ini saat aku masih menikah. Apa kau pikir kita bisa menyembunyikannya selamanya? Tapi kamu janji semuanya akan baik-baik saja. Kamu bilang Dinda akan move on dan kita bisa hidup bahagia. Dan kau terlalu naif untuk mempercayainya, hardik Huan. Kau pikir dunia akan bertepuk tangan untuk perselingkuhan kita? Lihat sekarang. Keluarga kita membenci kita, teman-teman menjauhi kita, dan kita hidup dalam hutang dan kemiskinan berkat cinta sejati kita. Pertengkaran itu berakhir dengan Huan keluar meninggalkan apartemen dan Via menangis histeris sendirian di lantai. Kebenaran akhirnya terungkap. Dan seperti biasanya, kebenaran memang seringkali menyakitkan, terutama bagi mereka yang telah membangun hidupnya di atas dasar dusta. Bagi Huan dan Via, dusta itu kini telah runtuh, meninggalkan mereka berhadapan dengan realita pahit yang selama ini coba mereka sembunyikan. Dampak dari video yang beredar itu bagai gelombang pasang yang menghantam setiap pertahanan yang coba dibangun Huan dan Via. Isolasi sosial yang mereka alami bukan lagi sekadar bisik-bisik atau pandangan sinis, melainkan telah berubah menjadi penolakan yang terang-terangan. Beberapa hari setelah video itu menyebar, telepon Huan berdering tak henti-hentinya. Kali ini dari kantornya. Huan, bisa datang ke ruang saya? Permintaan atasan langsungnya, Pak Handoko, terdengar datar namun penuh wibawa melalui telepon.
Dengan perasaan tidak menentu, Huan bergegas ke lantai eksekutif. Ruang kerja Pak Handoko yang luas dan berjendela kaca terasa begitu menyesakan hari itu. "Silakan duduk," kata Pak Handoko tanpa senyum. Di atas mejanya tergeletak selembar kertas. "Huan, perusahaan kita memiliki kebijakan ketat mengenai integritas dan reputasi karyawan. Belakangan ini, ada cerita yang beredar mengenai kehidupan pribadimu yang mulai mempengaruhi citra perusahaan." Huan merasa tenggorokannya kering. "Pak Handoko, kami menerima keluhan dari beberapa klien yang merasa tidak nyalayan setelah mengetahui cerita di balik hubunganmu yang baru," lanjut Pak Handoko dengan tegas. "Dalam bisnis, kepercayaan adalah segalanya. Dan sayangnya, cerita-cerita ini merusak kepercayaan yang telah kita bangun. Tapi pekerjaan saya tidak ada hubungannya dengan kehidupan pribadi saya," bantah Huan dengan lemah. "Di perusahaan lain mungkin tidak. Tapi di sini, nilai-nilai keluarga dan integritas adalah fondasi bisnis kita." Pak Handoko menghela napas. "Kami terpaksa harus mengakhiri kerjasama kita, Huan. Ini adalah surat pemutusan hubungan kerja. Kompensasinya sudah disesuaikan." Huan terduduk lumpuh. Pekerjaan yang selama ini menjadi sumber penghasilannya, yang sudah ia pertahankan dengan susah payah meski terbebani tagihan The Grand Elara, kini hilang begitu saja. "Pak, tolong. Saya punya tanggungan." "Keputusan ini sudah final," potong Pak Handoko dengan nada akhir. "Security akan mengawasimu membersihkan meja kerjamu." Sementara itu, Via mengalami pengasingannya sendiri. Pertemanan yang selama ini dibangun dengan dasar gengsi dan kemewahan mulai berantakan satu persatu. Grup chat pertemanannya yang dulu aktif, kini sepi. Undangan arisan, lunch, atau shopping yang biasa ia terima, kini tidak lagi datang. Cobaan terberat adalah ketika ia menghadiri arisan bulanan keluarga besar di rumah Tante Riri. Begitu ia masuk, suasana yang tadinya riuh menjadi hening. Beberapa sepupu yang dulu hangat, kini hanya memberikan anggukan singkat. Via mencoba duduk di dekat sekelompok sepupu yang sedang mengobrol, namun percakapan mereka langsung berubah menjadi bisik-bisikan. "Ada yang butuh air?" tanya Tante Riri tiba-tiba, tanpa menawarkan secara khusus pada Via seperti biasanya. Saat makan siang, Via mendapati dirinya duduk sendirian di ujung meja panjang. Tidak ada yang bergabung dengannya. Tidak ada yang mengajaknya bicara. Ia seperti hantu yang hadir dalam pesta, terlihat tapi diabaikan. "Tante," kata Via pada Tante Riri saat acara hampir berakhir, mencoba membuka percakapan. "Acaranya meriah sekali ya hari ini." Tante Riri memandangnya dengan ekspresi datar. "Iya, seperti biasa." "Oh, Via, maaf ya Tante harus membereskan dapur dulu." Dia berbalik dan pergi tanpa menunggu jawaban. Air mata mulai menitik di pelupuk mata Via. Ini lebih menyakitkan daripada kemarahan atau kecaman langsung. Ini adalah pengabaian. Sebuah pernyataan bahwa ia tidak lagi dianggap bagian dari keluarga. Kembali ke apartemen kecil mereka, Huan memberitahukan kabar pemecatannya pada Via. Reaksinya justru membuat Huan semakin terpukul. "Kau dipecat," teriak Via, wajahnya pucat. "Sekarang bagaimana kita akan hidup? Bagaimana dengan tagihan hotel? Bagaimana dengan sewa apartemen ini? Apakah kau tidak peduli sedikit pun tentang perasaanku?" tanya Huan dengan suara hampa. "Aku baru saja kehilangan pekerjaan, Via. Karir yang sudah kubangun bertahun-tahun. Dan siapa yang salah? Kalau kau tidak berselingkuh denganku, tidak akan ada video, tidak akan ada pemecatan." Huan tertawa getir. "Sekarang jadi salahku sendiri? Kau lupa bahwa kau yang selalu mendekatiku? Kau yang mengirim pesan-pesan mesra saat aku masih berstatus suami Dinda. Jadi sekarang aku yang disalahkan? Kau pikir aku mau hidup seperti ini? Terkurung di apartemen kumuh ini, dijauhi keluarga, tanpa masa depan." Pertengkaran mereka semakin memanas, penuh dengan tuduhan dan penyesalan. Setiap kata yang diucapkan seperti paku yang semakin menancap dalam kuburan hubungan mereka. Malam itu, setelah Via tertidur dalam kelelahan dan air mata, Huan duduk sendirian di ruang tamu yang sempit. Ponselnya berdering. Sebuah panggilan dari nomor yang tidak dikenali. Dengan setengah hati, ia mengangkat. "Huan?"
Ini ibu. Suara ibu Via terdengar di seberang. Suaranya dingin dan formal. Ibu, ada apa? Tanya Huan dengan was-was. Aku menelepon untuk mengatakan bahwa kami, keluarga besar, telah bermusyawarah. Kami memutuskan bahwa untuk sementara waktu, lebih baik kalian tidak menghadiri acara-acara keluarga. Huan terdiam. Sakitnya melebihi saat ia dipecat dari pekerjaannya. Kami butuh waktu. Huan, apa yang kalian lakukan pada Dinda, itu sangat menyakitkan. Dan kebohongan yang kalian pertahankan, itu tidak bisa kami maafkan dengan mudah. Tapi ibu, kami. Tidak ada tapi, Huan. Keputusan ini sudah final. Via masih anak kami, tapi untuk saat ini, beri kami waktu. Telepon ditutup sebelum Huan bisa membalas. Ia duduk terdiam dalam kegelapan, menyadari betapa dalamnya kehancuran yang mereka alami. Mereka tidak hanya kehilangan materi, tetapi juga harga diri, dukungan sosial, dan sekarang, keluarga. Pengasingan itu terasa lebih menyakitkan daripada kemarahan atau konfrontasi langsung. Karena dalam keheningan dan pengabaian itulah, mereka benar-benar menyadari betapa besar harga yang harus dibayar untuk sebuah pengkhianatan. Sementara Huan dan Via tenggelam dalam pusaran masalah mereka, hidupku justru bergerak ke arah yang sama sekali berbeda. Sebuah undangan resmi tiba di mejaku. The Grand Elara dinominasikan untuk penghargaan hotel terbaik di kota dalam Hospitality Excellence Awards. Selamat, Ibu Dinda, ujar Andre dengan antusias saat kami membahas persiapan untuk acara penghargaan tersebut. Ini adalah pengakuan atas kerja keras kita semua. Aku tersenyum, merasakan kebanggaan yang hangat di dada. Ini adalah bukti bahwa fokus pada kualitas dan integritas memang membuahkan hasil. Malam penghargaan berlangsung megah di sebuah ballroom hotel lain. Saat aku berjalan di karpet merah dengan gaun evening sederhana namun elegan, beberapa orang memandang dengan takjub. Mereka mungkin mengenaliku sebagai wanita yang baru saja melalui perceraian berantai, tapi hari ini, yang mereka lihat adalah seorang profesional yang percaya diri. Ketika pembawa acara mengumumkan, dan pemenang untuk kategori hotel terbaik adalah The Grand Elara, seluruh stafku yang hadir bersorak gembira. Aku berjalan ke panggung dengan langkah tegap, menerima piala kristal yang berkilauan. Saat menyampaikan pidato penerimaan, mataku tanpa sengaja menangkap sorot kamera yang mengarah padaku. Terima kasih kepada seluruh tim The Grand Elara yang telah bekerja tanpa lelah. Terima kasih pada orang tuaku yang telah mewariskan tidak hanya properti, tetapi juga nilai-nilai integritas dan ketekunan. Kataku, suara terdengar jelas dan mantap. Penghargaan ini membuktikan bahwa dengan fokus pada kualitas dan kejujuran, kesuksesan akan mengikuti. Saat turun dari panggung, beberapa pemilik hotel lain datang memberikan selamat. Hebat, Dinda. The Grand Elara memang pantas mendapatkannya, puji salah satu mereka. Keesokan harinya, berita tentang kemenanganku menghiasi beberapa media bisnis. Foto diriku memegang piala dengan latar belakang The Grand Elara terpampang dengan jelas. Beberapa keluarga yang dulu mempertanyakan keputusanku untuk fokus pada karir, kini mengirim pesan ucapan selamat. Bahkan ibu menelepon dengan suara penuh kebanggaan. Dinda, ibu lihat fotomu di koran. Ibu sangat bangga padamu, nak. Terima kasih, Bu. Ini untuk ibu dan ayah juga. Ibu sekarang mengerti mengapa kau memilih untuk fokus pada hotelmu. Lihatlah hasilnya. Ayahmu pasti tersenyum dari surga. Pencapaian profesional ini memberiku kekuatan baru. Aku mulai menjajaki ide ekspansi, membuka cabang The Grand Elara di kota lain. Rapat-rapat dengan investor dan konsultan pun mengisi hari-hariku. Di sela-sela kesibukan baru, aku juga menemukan ketenangan dalam hal-hal sederhana. Aku mulai mengikuti kelas yoga, membaca buku-buku yang selama ini tertumpuk di rak, dan bahkan belajar memasak hidangan-hidangan baru bersama Mbak Sari. Wah, ibu semakin jago memasak, puji Mbak Sari suatu sore saat kami mencoba resep pasta baru. Ternyata menyenangkan juga ya, Mbak. Dulu waktu masih bersama Huan, aku terlalu sibuk mengurus hotel sampai lupa menikmati hal-hal kecil seperti ini. Mbak Sari tersenyum pengertian. Hidup ibu sekarang lebih seimbang. Suatu weekend, aku memutuskan untuk pergi sendiri ke sebuah resor di pinggir danau yang tenang. Di sana,
Duduk sendirian menyaksikan matahari terbenam, aku merenungkan perjalananku selama ini. Dulu, sebagai istri Huan, identitasku seolah melekat padanya. Aku adalah istri Huan, bagian dari pasangan yang terlihat sempurna di luar tapi rapuh di dalam. Kini, aku adalah Dinda, pemilik The Grand Elara, pemenang penghargaan, wanita yang mandiri dan menemukan kebahagiaannya sendiri. Ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Sari. Lihat ini, Dint. Via posting lagi di Instagram. Dengan sikap masa bodoh, kubuka aplikasinya. Via memposting foto dirinya yang terlihat kurus dan pucat dengan caption, "Terkadang hidup menguji kita dengan cara yang tidak terduga. Tapi cinta sejati akan selalu menemukan jalannya." Tetap bersama cinta sejati. Aku menggelengkan kepala. Mereka masih terjebak dalam drama mereka sendiri, sementara aku sudah melangkah jauh ke depan. Tanpa rasa dendam atau kebencian, aku menutup aplikasi itu dan kembali menikmati pemandangan matahari terbenam. Keesokan harinya, kembali ke kota. Aku menjalani rutinitas dengan semangat baru. Sebuah email masuk dari seorang investor yang tertarik dengan rencana ekspansiku. Sebuah tawaran wawancara eksklusif dengan majalah bisnis ternama. Undangan untuk menjadi pembicara dalam konferensi perhotelan. Hidup ini penuh dengan ironi, pikirku. Saat Huan dan Via terjebak dalam lingkaran masalah yang mereka ciptakan sendiri, aku justru membuka diri pada peluang-peluang baru. Mereka sibuk mempertahankan ilusi kebahagiaan, sementara aku membangun kebahagiaan yang nyata dari prestasi dan pertumbuhan diri. Malam itu, berdiri di balkon kantorku yang menghadap ke kota yang berkilauan, aku menyadari sesuatu yang penting. Kebangkitan terbesarku bukanlah tentang membalas dendam pada Huan dan Via, melainkan tentang menjadi versi terbaik dari diriku sendiri. Dan dalam proses itu, aku menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada segala balas dendam, kedamaian dan kebebasan untuk menjadi diriku seutuhnya. Bulan-bulan berlalu, dan tekanan finansial yang dihadapi Huan semakin menjadi-jadi. Kehilangan pekerjaan tetapnya telah memaksanya untuk mengambil proyek-proyek freelance yang tidak stabil, sementara tagihan The Grand Elara masih menggantung seperti pedang di atas kepalanya. Rasa panik mulai menggerogoti akal sehatnya, dan dalam keputusasaan, dia membuat keputusan yang akan menghancurkan sisa-sisa reputasinya. Suatu pagi, di kantor barunya yang hanya berupa meja kecil di sudut apartemen, Huan menerima email dari perusahaan tempatnya dulu bekerja. Isinya tentang proyek besar yang sedang ditangani mantan timnya, sebuah proyek dengan anggaran miliaran rupiah. "Jika saja aku masih di sana," gumamnya dengan getir. Matanya menatap angka-angka nol yang seolah mengejeknya. Kemudian, sebuah ide yang berbahaya muncul di kepalanya. Dia masih memiliki akses ke beberapa sistem perusahaan lamanya. Sebuah kelalaian dari divisi IT yang belum sepenuhnya mematikan aksesnya. Dengan tangan gemetar, dia membuka laptopnya. "Aku hanya akan meminjam sedikit," bisiknya pada diri sendiri, mencoba membenarkan tindakannya. "Cukup untuk melunasi tagihan hotel dan hidup selama beberapa bulan. Aku akan mengembalikannya begitu dapat proyek besar." 2 minggu kemudian, aku sedang bersiap untuk meeting penting dengan investor dari Singapura ketika teleponku berdering. Dari layar terpampang nama, Sari. "Dint, ada kabar buruk." Suara Sari terdengar serius. "Huan ditangkap." Aku terduduk di kursi. "Apa? Kenapa?" "Penipuan. Dia mencoba mengalihkan dana proyek dari perusahaan lamanya ke rekening pribadi. Ketahuan oleh auditor internal." Dada sesak. Meski sudah tidak ada cinta lagi, berita ini tetap mengejutkan. "Berapa besar?" Katanya sekitar 500 juta. Tidak sampai terambil semuanya, tapi cukup untuk menjebloskannya ke penjara. "Di mana Via?" Katanya shock berat. Dia sekarang tinggal sementara di rumah orang tuanya. Setelah menutup telepon dengan Sari, aku berdiri menghadap jendela. Kota yang biasanya terasa penuh peluang, tiba-tiba terasa suram. Ini bukanlah balas dendam yang kuinginkan. Proses hukum berjalan cepat. Huan mengaku bersalah dan bekerja sama mengembalikan dana yang sempat dia alihkan. Karena itu, hukumannya tidak terlalu berat, tetapi cukup untuk menghancurkan masa depannya. 2 tahun penjara dengan masa percobaan, plus denda yang membuatnya harus menjual mobil dan sisa hartanya. Hari persidangan, aku memutuskan untuk hadir.
Duduk di bangku penonton, aku melihat Huan yang terlihat 10 tahun lebih tua, mengenakan jas yang sudah tidak lagi rapih. Via duduk terpisah, wajahnya tertutup sunglasses besar. Tapi getaran bahunya yang sesekali menggigil menunjukkan betapa hancurnya dia. Ketika hakim membacakan putusan, terdengar isakan dari arah Via. Huan berdiri tegak, tapi aku bisa melihat tangannya yang gemetar. Setelah persidangan, di lobi pengadilan, tanpa sengaja kami bertemu. Via melepas kacamatanya, memperlihatkan mata yang bengkak dan merah. "Senang sekarang, Dinda?" desisnya, suara penuh kepahitan. "Lihat apa yang kau lakukan padanya." Aku menghela napas. Aku tidak melakukan apa-apa, Via. Huan yang membuat pilihannya sendiri. Dia terdesak, tertekan, karena tagihan hotelmu yang gila-gilaan. "Banyak orang yang terdesak tidak memilih menjadi penipu," jawabku tenang. "Dia dewasa, Via. Dan sebagai orang dewasa, dia harus bertanggung jawab atas pilihannya." Via menatapku dengan mata berapi-api. "Kau tidak akan pernah mengerti. Kau dengan hotelmu yang mewah, hidupmu yang sempurna. Hidupku tidak sempurna, Via. Aku hanya memilih untuk tidak menghancurkannya dengan keputusan-keputusan bodoh." Aku menatapnya dengan iba. "Dan kau juga punya pilihan. Kau tidak harus terus berada dalam lingkaran ini." Dia menggeleng, air mata mulai mengalir lagi. "Sudah terlambat. Aku sudah kehilangan segalanya. Keluarga, teman, reputasi. Sekarang Huan. Tidak pernah terlambat untuk memulai dari awal, Via. Tapi itu harus dimulai dengan mengakui kesalahan dan bertanggung jawab." Aku berbalik dan pergi, meninggalkannya sendirian di lobi yang ramai. Dalam hatiku, ada rasa sedih yang dalam. Ini bukan kemenangan. Ini adalah tragedi. Sebuah pelajaran mahal tentang bagaimana keserakahan dan kebohongan bisa menghancurkan hidup seseorang. Malam itu, di apartemenku yang tenang, aku merenungkan segala yang telah terjadi. Karma finansial yang menimpa Huan memang adil. Setiap tindakan memang memiliki konsekuensi. Tapi menyaksikan kehancuran total seseorang, bahkan seseorang yang pernah menyakitimu, tidak pernah terasa sebagai sebuah kemenangan. Yang tersisa adalah pelajaran berharga. Integritas mungkin tidak selalu membawa pada kemewahan instan, tapi ketidakjujuran pasti akan membawa pada kehancuran. Dan dalam bisnis maupun kehidupan, reputasi adalah aset yang paling berharga. Sekali hilang, sangat sulit untuk mendapatkannya kembali. Untuk Huan, harga yang harus dibayar ternyata jauh lebih mahal daripada sekadar tagihan hotel. Dan untukku, ini adalah pengingat untuk selalu berpegang pada prinsip kejujuran, tidak peduli seberapa besar godaannya. Atmosfer di apartemen kecil Huan dan Via setelah persidangan terasa seperti ruang mayat. Udara yang pengap seolah menyimpan segala kata-kata tak terucap, segala penyesalan yang sudah terlalu dalam untuk diekspresikan. Huan jarang sekali berbicara, menghabiskan hari-harinya dengan duduk memandangi dinding atau mengisi formulir lamaran pekerjaan yang sia-sia. Kini dengan catatan kriminal, peluangnya mendapat pekerjaan yang layak hampir nihil. Via, yang dulu begitu bersemangat memamerkan cincin pertunangannya, kini jarang memakainya. Cincin berlian yang dulu menjadi simbol kemenangannya, sekarang terasa seperti beban di jarinya, pengingat akan segala harga mahal yang telah mereka bayar. Suatu malam, setelah seminggu makan malam dalam keheningan, Via akhirnya meledak. "Kau bahkan tidak mencoba, Huan," hardiknya, melempar sendok ke wastafel hingga berdentang keras. "Kau hanya duduk saja setiap hari. Apa kau tidak peduli kita hampir tidak bisa bayar sewa bulan ini?" Huan mengangkat kepalanya perlahan. Matanya kosong. "Apa yang kau inginkan dariku, Via? Aku sudah mengirim lamaran kemana-mana. Tidak ada yang mau mempekerjakan seorang mantan narapidana. Maka carilah pekerjaan lain. Cuci piring, sopir, apa saja. Lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa." "Jadi sekarang kau mau aku jadi pencuci piring?" Suara Huan mulai meninggi. "Setelah semua yang kita lalui, kau mau kita hidup seperti gelandangan? Lebih baik jadi pencuci piring daripada penipu," teriak Via, tidak bisa menahan amarahnya lagi. Kalimat itu menggantung di udara seperti pisau. Wajah Huan berubah.
Semua emosi yang dipendamnya selama berminggu-minggu akhirnya meledak. Penipu? Aku jadi penipu untuk siapa? Teriaknya, berdiri begitu cepat hingga kursinya terjatuh ke lantai. Untuk membayar tagihan pesta lamaran mewahmu. Untuk mempertahankan gaya hidupmu yang tidak pernah cukup. Untuk membuatmu tetap bahagia. Via terkesiap, mundur selangkah. Jangan salahkan aku untuk ini. Salahkan? Via, aku menyesal melamarmu. Dunia seakan berhenti. Via terpaku di tempatnya, mulutnya terbuka kecil. Bahkan Huan sendiri tampak terkejut dengan apa yang baru saja diucapkannya. Kalimat itu keluar begitu saja, tanpa filter, langsung dari lubuk hatinya yang paling dalam. Apa yang kau katakan? Bisik Via, suaranya gemetar. Huan menarik napas dalam, wajahnya berkerut dalam konflik batin. Tapi kerusakan sudah terjadi. Kebenaran yang paling pahit akhirnya terungkap. Aku bilang, aku menyesal melamarmu. Ulangnya, kali ini dengan suara lebih rendah tapi penuh keputusasaan. Kita tidak seharusnya seperti ini. Hidup kita hancur, Via. Dan aku tidak tahu lagi bagaimana memperbaikinya. Via tidak menangis, tidak berteriak. Dia hanya berdiri diam. Wajahnya perlahan menjadi hampa. Lalu, dengan gerakan lambat dan mekanis, dia melepas cincin pertunangan dari jarinya. Cincin itu diletakkannya di atas meja dengan hati-hati, seolah benda itu tiba-tiba menjadi sangat rapuh. Kalau begitu, kita tidak punya alasan untuk terus bersama, katanya dengan suara datar, hampir seperti robot. Dia berbalik dan masuk ke kamar, mengunci pintu. Tidak ada tangisan, tidak ada teriakan. Hanya keheningan yang lebih menakutkan dari sebelumnya. Huan terduduk di lantai, memandangi cincin yang tergeletak sendirian di atas meja kayu murahan. Kilauan berliannya yang dulu begitu memesona, kini hanya mengingatkannya pada segala yang telah hilang. Pekerjaannya, reputasinya, keluarganya, dan sekarang, hubungan yang telah dia korbankan segalanya untuk itu. Keesokan paginya, Via keluar dari kamar dengan mata bengkak tapi wajah yang tegas. Dia sudah mengemasi kopernya. Aku akan tinggal sementara di rumah orang tuaku, katanya tanpa menatap Huan. Via, tunggu. Huan mencoba berdiri. Tidak, Huan. Kau benar. Kita tidak seharusnya seperti ini. Via akhirnya menatapnya, dan dalam matanya, Huan bisa melihat bahwa sesuatu telah padam. Cinta tidak seharusnya membuat kita menjadi versi terburuk dari diri kita sendiri. Dan lihatlah kita sekarang, saling menyakiti, saling menyalahkan. Tapi kita bisa. Tidak, kita tidak bisa, potong Via. Aku butuh waktu untuk memikirkan segalanya. Dan, mungkin lebih baik kita berpisah. Dia mengambil kopernya dan berjalan ke pintu tanpa menengok kembali. Saat pintu tertutup, Huan terduduk lagi, menyadari bahwa kali ini, dia benar-benar sendirian. Cincin itu masih tergeletak di atas meja, sebuah simbol dari mimpi yang telah berubah menjadi mimpi buruk. Lamaran yang dulu dirayakan dengan begitu megah di The Grand Elara, kini berakhir dalam kesunyian sebuah apartemen kecil, dengan sebuah pengakuan penyesalan dan cincin yang tidak lagi dipakai. 6 bulan telah berlalu sejak Via meninggalkan apartemen kecil itu. Musim hujan telah tiba, dan kota tampak segar setelah dicuci bersih oleh air hujan. Kehidupanku terus bergerak maju. Cabang kedua The Grand Elara di kota sebelah akan segera dibuka, dan aku telah menemukan kedamaian dalam kesendirian yang kupilih. Suatu sore yang tenang, saat aku sedang menyelesaikan laporan keuangan di kantor, sekretariku memberitahukan bahwa ada tamu untuk bertemu denganku. Siapa namanya? Tanyaku tanpa mengangkat pandangan dari layar komputer. Dia mengatakan namanya Via. Bu. Dia bilang dia adalah sepupu ibu. Jari-jariku berhenti mengetik. Via? Setelah sekian lama, aku menarik napas dalam. Tolong antar dia ke ruang tamu di lantai 34. Aku akan segera ke sana. Beberapa menit kemudian, aku memasuki ruang tamu eksklusif yang menghadap ke pemandangan kota. Via berdiri dekat jendela, terlihat lebih kurus dan jauh lebih tua dari usianya. Dia memakai baju sederhana yang tidak seperti gaya glamornya dulu. Dinda, katanya saat mendengar langkahku, berbalik dengan wajah tegang. Via, balasku, mengangguk.
Silakan duduk. Kami duduk berhadapan, dipisahkan oleh meja kayu mahoni yang besar. Untuk beberapa saat, hanya ada keheningan yang diisi oleh desis pendingin udara. Aku datang untuk meminta maaf. Mulutnya akhirnya, matanya menatap tangannya yang tergenggam di pangkuannya. Benar-benar meminta maaf. Untuk semuanya. Aku mengamatinya dengan tenang. Apa yang membawamu ke sini sekarang, Via? Dia menghela napas gemetar. Waktu dan kesendirian telah memberiku banyak kesempatan untuk berpikir. Matanya berkaca-kaca ketika akhirnya menatapku. Aku sudah berhenti membohongi diriku sendiri. Dinda, aku iri padamu. Selalu. Dan Huan, dia adalah caraku untuk merasa menang atasmu. Setiap katanya terasa jujur dan menyakitkan. Aku tahu ini tidak bisa dimaafkan. Apa yang kulakukan, berselingkuh dengan suamimu, kemudian berpura-pura menjadi korban, itu keji. Air mata akhirnya menetes di pipinya. Aku telah kehilangan segalanya karena keserakahanku sendiri. Keluarga, teman, reputasi, dan sekarang aku mengerti itu semua adalah konsekuensi dari tindakanku sendiri. Dia mengangkat tasnya dan mengeluarkan sebuah kotak kecil. Saat dibuka, tampaklah cincin lamaran yang dulu begitu ia banggakan. Aku mengembalikan ini. Aku tahu ini milik Huan, tapi aku tidak bisa menyimpannya lagi. Rasanya terlalu berat. Dia meletakkan kotak itu di atas meja. Hubungan kami sudah berakhir. Kami tidak berbicara lagi sejak aku pergi. Aku memandangi cincin itu, lalu menatapnya kembali. Di matanya, aku tidak lagi melihat kesombongan atau kepalsuan. Yang ada hanyalah penyesalan yang dalam dan kelelahan. Aku memaafkanmu, Via, kataku dengan lembut. Dia terkejut, matanya membesar. Bukan untukmu, tapi untuk diriku sendiri. Menyimpan dendam hanya akan membebaniku. Tapi, tambahku tegas, maafku tidak mengubah apapun. Hubungan kita tidak akan pernah sama lagi. Dia mengangguk, mengusap air matanya. Aku mengerti. Aku tidak berharap kita bisa kembali seperti dulu. Itu tidak mungkin. Aku hanya perlu mengatakannya langsung padamu. Dengan Huan, tanyaku. Dia menggeleng. Dia pindah ke kota lain. Mencoba memulai baru. Aku berharap yang terbaik untuknya. Tapi, kami memang tidak seharusnya bersama. Cinta kami dibangun di atas fondasi yang salah. Via berdiri. Terima kasih sudah meluangkan waktu, Dinda. Dan terima kasih sudah mendengarkan. Dia berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan cincin dan segala kenangan pahit di atas meja kayu mahoni. Beberapa minggu kemudian, aku berdiri di balkon penthouse baruku, memandang langit senja yang berwarna jingga keemasan. Kabar terakhir yang kudengar tentang Huan, dia bekerja sebagai supervisor di sebuah pabrik di kota kecil. Hidup sederhana jauh dari gemerlap kota. Untuk Via, dia katanya membuka usaha catering kecil-kecilan, belajar mandiri dengan bantuan keluarganya yang mulai membuka pintu perlahan-lahan. Mereka telah mendapat karma mereka, bukan melalui tindakanku, tetapi melalui konsekuensi alami dari pilihan mereka sendiri. Aku tidak merasa menang, justru merasa bebas. Bebas dari masa lalu, dari amarah, dan dari drama yang pernah mengikatku. The Grand Elara bukan lagi sekadar warisan atau pelarian. Dia adalah mahakaryaku, bukti ketangguhanku. Aku belajar bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang membalas dendam atau melihat orang yang menyakitimu jatuh, tetapi tentang membangun kehidupan yang begitu memuaskan sehingga kamu tidak lagi memedulikan mereka yang mencoba menjatuhkanmu. Hidup ini seperti hotel megah ini, setiap tamu yang datang dan pergi meninggalkan pelajaran. Huan dan Via adalah tamu yang mengajarkuku untuk lebih menghargai diriku sendiri. Dan sekarang, saat mereka telah pergi, ruangan dalam hidupku telah bersih untuk tamu-tamu baru, kedamaian, kebahagiaan, dan mungkin suatu hari nanti, cinta yang sejati. Aku tersenyum, menghirup udara segar. Bab ini telah berakhir. Dan bab barunya, sungguh menjanjikan.